Diharapkan kegiatan ini bisa menjadi inspirasi kepada masyarakat yang lebih mampu untuk bisa berkontribusi membantu sesama. Alhamdulillah acara bagi-bagi sembako berjalan lancar dan warga juga senang. Sementara itu, Saudara, Wakil Kapten Timnas Amin Sudirman Said menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso akan bergabung dengan Timnas Amin. Sudirman menilai sosok Sutiyoso layak untuk bergabung di tim pemenangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024, mengingat saat ini Sutiyoso menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Lebih lanjut, Sudirman menjelaskan Timnas Amin sedang berupaya mendekati sejumlah tokoh senior lainnya agar bisa bergabung sebagai tim penasihat, tim pengarah maupun Dewan Pakar. Kita punya sejumlah tempat kegiatan selama ini berjalan, kita tahu itu. Pertama, apakah tokoh Pak JK, Pak Sutiyoso akan bergabung? Pak JK mungkin tidak bisa bergabung karena beliau kan ketua Palang Merah Indonesia. Ya. Saya saja sebagai sekjen tahun lalu kan saya mengundurkan diri karena kita pengen menjaga netralitas PMI dan juga pengen menjaga etik di antara seluruh tim kampanye. Pak Sutiyoso insya Allah bergabung karena Pak Sutiyoso kan juga Dewan Pembina atau penasihat dari Partai Nasdem, ya. Dan beliau aktif sekali menghimpun teman-teman sahabat atau senior-senior dari purnawirawan. Kami tutup Rumah Pemilu sampai di sini. Jangan lupa pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Jadi pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan pemilu terkini hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kami tutup Rumah Pemilu sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Selamat sore. Sampai jumpa. Pemilihan umum dilaksanakan dengan penuh kejujuran, bermain secara sportif. Kejujuran itu harus utuh, seutuh-utuhnya, tanpa kecurangan apapun. Demokrasi yang berjalan jurdil, yang jauh sekali dari unsur KKN. Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI. Selengkapnya dalam Rosi, Kamis 16 November pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Kadispen TNI AU Marsikal Pertama R. Agung Sasongkojati menyatakan 2 pesawat jenis Super Tucano yang mengalami kecelakaan di Pasuruan terjatuh saat latihan formasi. Polda Sumatera Utara tangkap 3 orang termasuk Komisioner Bawaslu Kota Medan terkait dengan dugaan pemerasan calon anggota DPRD. Setelah mangkir 2 kali,
Ketua KPK Firly Bahuri penuhi panggilan polisi untuk diperiksa dalam kasus pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang. Bersama saya Cynthia Rompas dan Tifal Solesa hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama akan disampaikan Tifal. Ini nomor seri PT 3103. Betul. Kosong wong kosong wis mangko wis. Motor miber milik TNI nubruk. Salam jumpa saudara. 2 pesawat milik TNI Angkatan Udara dilaporkan jatuh di lereng Gunung Bromo, tepatnya di Desa Keduung, Kecamatan Puspo, Pasuruan pada Kamis siang. Informasi dari Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama R. Agung Sasongkojati, menyebut 2 pesawat TNI AU jatuh di lereng Gunung Bromo, tepatnya di Desa Keduung, Kecamatan Puspo, Pasuruan, pada Kamis siang pukul 12:12 waktu Indonesia Barat. 103. Ini kondisinya. Diduga 2 pesawat itu jatuh saat latihan area Pegunungan Tengger, Desa Keduung, Kecamatan Puspo. Pesawat yang jatuh tersebut adalah jenis pesawat tempur Super Tucano bernomor ekor TT3103 dan TT3111 buatan Brasil. 2 pesawat itu terbang dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Namun setibanya di kawasan Bromo, 2 pesawat jenis Super Tucano itu jatuh. Ini kondisinya. Dua pesawat Super Tucano dari Skadron Udara 21 Malang, Abdurrahman Saleh, lost contact pada siang tadi di daerah Pasuruan. Kedua pesawat itu dengan tail number Tingo 3103 dan Tingo 3111 mengalami lost contact pelaksanaan provinsi latihan formasi, rutenya di Lanut Abdurrahman Saleh dengan lokal area. Keduanya take off pada pukul 10.51 dan lost contact pada pukul 11.18 di sekitar hampir 2 menit kemudian. Kemudian saat ini satu pesawat mengalami accident setelah informasi dari masyarakat. Jadi yang menjadi pilot adalah untuk pesawat Tingo 1311 adalah letkol penerbang Sandra Gunawan dan di belakangnya adalah Kolonel ADM Widiono. Selanjutnya pesawat kedua Tingo 1303, pilotnya Mayor Penerbang Yuda Aseta dengan backseaternya adalah Kolonel Penerbang Suban. Warga di lereng Gunung Bromo, tepatnya Pegunungan Tengger, Desa Keduung, Kecamatan Puspo, Pasuruan, Jawa Timur, sempat melihat 2 pesawat milik TNI AU jatuh. Terlihat pesawat jatuh di lereng dan terbakar. Warga yang berada di dekat pegunungan menjauh sekaligus meminta pertolongan aparat desa dan BPBD Pasuruan. Saat menemukan pesawat TNI AU jatuh, warga di Pegunungan Tengger, Desa Keduung, Kecamatan Puspo, Pasuruan menuju ke lokasi.
Mereka sempat mendekat bahkan mencoba untuk mengevakuasi penumpang. Namun hingga kini kondisi penumpang belum terkonfirmasi. Perlu dipahami saudara, pesawat latih TNI AU ini jatuh di lereng pegunungan Desa Keduwung, Kecamatan Puspo, Pasuruan, Jawa Timur. Lokasi itu tepatnya di lereng Gunung Bromo, masuk area Kabupaten Pasuruan. Pesawat TNI Angkatan Udara yang jatuh di lereng Gunung Bromo, persisnya di Desa Keduwung, Kecamatan Puspo, Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis siang, berjenis tempur taktis Super Tucano. Pesawat tempur TNI AU yang jatuh di lereng Gunung Bromo, Desa Keduwung, Kecamatan Puspo adalah pesawat tempur taktis Super Tucano seri TT3103. Pesawat itu dibeli dari Brasil tahun 2012, terdiri dari dua versi, yakni tipe A29ALX berkursi tunggal dan tipe AT29B berkursi ganda. Untuk membahas terkait insiden jatuhnya dua pesawat milik TNI Angkatan Udara ini, kita sudah terhubung lewat sambungan dalam jaringan dengan mantan Kepala Staf Angkatan Udara atau persisnya Kepala Staf Angkatan Udara periode 2015-2017 Marsikal Purnawirawan Agus Supriyatna. Pak Agus, selamat sore, apa kabar Pak? Alhamdulillah, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terlepas kita juga masih akan menunggu penjelasan resmi dari TNI soal kejadian ini. Sebetulnya hal apa saja atau faktor apa saja yang memungkinkan sebuah pesawat latih ini bisa terjadi kecelakaan? Apakah semata cuaca buruk atau ada faktor lain, Pak? Ya, yang pertama saya ingin ikut berduka cita dulu ya dengan kecelakaan ini, dan sampai sekarang belum jelas ditemukan 4 penumpang itu ya, baik yang depan maupun yang di belakang. Nah, terus yang permasalahannya ini kemungkinan kalau dilihat dari awal pesawat ini berangkat dari Abdurrahman Saleh dengan cuaca yang lumayan, tapi pas masuk area diperkirakan ini masuk dalam awan. Nah, sehingga dalam awan masuk itulah terjadilah sesuai dengan prosedur akan melaksanakan split. Kalau split itu kiri kanannya nomor 23 dia akan bank 15 dalam waktu cukup 1 menit. Nah, nanti akan kembali lagi, yang begitu juga yang belakang reduce power atau apa. Sehingga terjadi split, pisah. Pesawat-pesawat ini akan pisah gitu loh. Kalau memang masuk awannya yang cukup tebal, tidak bisa melihat satu sama lain pesawat. Tapi kalau kemudian faktor teknis lainnya masih memungkinkan juga untuk terjadi, Pak? Itu kalau saya lihat dari kejadiannya ini, kalau lihat dari teknisnya kemungkinan kecil lah, ya. Ada, tapi mungkin kecil lah, ya. Karena pada saat berangkat pesawat ini kan bagus, per elemen mereka berangkat, per elemen dua pesawat, dan mereka sudah join jadi box formation. Box formation ya, nomor 1, nomor 2 di kanan, nomor 3 di kiri, nomor 4 di belakang nomor 1, begitu loh. Oke, melihat spesifikasi dari pesawat tempur Tucano ini dibuat di Brazil tahun 2012. Dari kejadian ini 2 pesawat pula yang jatuh begitu. Anda merasa atau dari penilaian Anda pribadi pesawat ini secara teknis masih layak terbang atau tidak, Pak? Oh, layak sekali, kalau menurut saya layak sekali. Karena ini dibuat baru 2012 kan, 2012. Dan pesawat ini jelas, kalau pesawat ini layak dan serviceable, maka para pilot itu pasti akan menerbangkan pesawat ini. Kalau ada kurang sedikit, pasti dia akan cancel. Berarti ini layak terbang pasti. Seharusnya masih layak terbang begitu. Untuk pilotnya sendiri, Pak, bagaimana, Pak? Kalau pilot ya jelas profesional. Saya orang yang nomor 1 yang hilang ini, yang jatuh ini kan komandan skadronnya. Ya kan, yang hilang ini komandan skadron, seorang komandan skadron, dan nomor 2-nya juga seorang mayor penerbang. Udah pasti jam terbangnya pasti udah tinggi lah, udah berpengalaman. Kalau menurut saya udah cukup profesional. Tapi setiap penerbang, siapapun namanya penerbang, itu pasti
ya tidak mau terjadinya suatu kecelakaan. Tapi ini suatu takdir yang perlu dievaluasi, dianalisa supaya tidak terjadi lagi begitu. Ini pengalaman, saya juga punya pengalaman. Ya, kita 4 pesawat waktu itu saya terbang pesawat A4 Skyhawk. Kita 4 pesawat dari Ambon mau ke Madiun. Yang keempat pesawat ini sama-sama semua masuk ke dalam awan. Sehingga tiba-tiba dalam awan kalau tebal itu, sehingga yang satu aja terlempar ke atas dari 18.000 ke 30.000, saya sendiri dari 18.000 ketendang sampai ke 4.000, begitu. Dan ini pengalaman ini pasti semua mengalami, kalau masuk awan harus apa yang dilakukan. Tapi kalau pengalaman Anda di sekitar Gunung Tengger, ini di sekitar Gunung Bromo ini juga punya pengalaman yang sama juga, Pak? Nah, kalau di gunung itu memang saya jarang ya, karena saya terbang di Iswayudi ya. Iswayudi memang ada Gunung Lawu ya, dan itu juga ada gunung. Tapi kita semua pasti udah perhitungkan. Kalau kita masuk ke area Alpha, area Bravo atau area Charlie, di mana ada obstacle-obstacle-nya, di mana ketinggian-ketinggian yang kira-kira membahayakan kalau kita terbang di ketinggian 8.000. Ini kan ketinggiannya 8.000 pesawat ini dalam melaksanakan formasi ini. Nah, pasti udah dalam perhitungan. Tapi kalau udah masuk awan, nah di situ kan bisa aja terjadi sesuatu yang membuat mereka splitnya, waktunya atau apa yang kita tidak bisa ketahui ya, karena mereka yang tahu kan. Kita tidak bisa, kita hanya menganalisa kira-kira splitnya yang salah atau apa yang salah kan kita tidak tahu. Mungkin pada saat split juga terjadi ada yang trouble atau pesawat kan kita tidak tahu ini. Masih karena harus diinvestigasi lebih lanjut lagi terkait dengan hal ini. Nah, tapi yang juga perlu publik ketahui juga nih Pak, karena disebut pesawat Super Tucano ini kan disebutnya pesawat latih lanjut, pesawat anti perang gerilya. Itu maksudnya apa Pak? Sederhananya biar publik paham itu pesawat ini fungsinya untuk apa sebetulnya Pak? Pesawat ini namanya pesawat tempur taktis. Ya, pesawat tempur taktis itu ya khusus untuk melaksanakan operasi udara taktis ya. Jadi ya penyerangan kepada target-target yang ada di darat atau target-target yang ada di atas di permukaan laut ya, di atas permukaan laut. Jadi ini tempur taktis ya, bukan pesawat latih lanjut. Bukan, ini tapi pesawat tempur taktis. Jadi para penerbangnya yang masuk sana pasti udah selesai melaksanakan latih lanjut. Mereka ini udah profesional gitu loh. Kalau latih lanjut berarti secara berjenjang ada latihannya juga ya Pak, dan ini rutin dipakai untuk latihan itu tadi? Betul sekali. Jadi latih lanjut itu apabila kita setelah melaksanakan latih mula, barulah basic baru masuk ke latih lanjut. Nah, di latih lanjut itulah baru akan split. Mereka akan masuk ke tempur taktis atau ke tempur strategis atau ke pesawat jet tempur lainnya. Itu di splitnya selesainya dari latih lanjut gitu loh. Oke. Ini juga masih kita tunggu penjelasan dari TNI Angkatan Udara soal faktor-faktor yang menjadi penyebab dari insiden ini. Tapi terima kasih untuk pandangan Anda, Pak Agus, sudah dibagikan bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu untuk Anda, Pak. Selamat sore. Oke, sama-sama. Terima kasih. Laporan lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Ketua KPK Firly Bahuri sembunyi-sembunyi usai diperiksa di Barreskrim Polri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Laporan lengkapnya di Kompas Petang sebentar lagi. Dua Kuat Kopi. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting bersama Luwak Fighters Cup. Kopi nikmat, nyaman diminum. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar.
Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care. Healthy digestion for A+ kids. Hey guys. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Sekarang Slayolay nggak nempel di gigi. Manis asam, cuy. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Rasakan harmoni suara persatuan dalam event lari jarak jauh paling bergengsi di penghujung tahun ini. Ketahui pula meriahnya Bang Jateng, Pawone, wadah UMKM bersama masyarakat sekitar Candi Borobudur dalam memajukan pariwisata dan ekonomi. Jadilah saksi Borobudur Marathon 2023. Powered by Bang Jateng. Minggu 19 November pukul 4:30 pagi. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Bertemu kembali, Saudara. Setelah beberapa kali mangkir, pada Kamis pagi tadi Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya untuk kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Usai diperiksa polisi di Barreskrim Mabes Polri, Ketua KPK Firly Bahuri tertangkap kamera sengaja bersembunyi di dalam mobil dan meninggalkan markas besar Kepolisian Republik Indonesia tanpa memberi keterangan kepada awak media. Pemeriksaan Firly sebagai saksi berlangsung selama sekitar 2 hingga 3 jam sejak Kamis pagi tadi. Namun pengacara Firly membantah seluruh tuduhan yang dilayangkan kepada kliennya. Sesuai dengan permintaan penyidik kepada Pak Firly Bahuri, beliau datang untuk dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas dia sebagai saksi. Sudah juga dilakukan proses hukum terhadap rumah pribadi beliau, dilakukan penggeledahan. Memang tidak ada satupun alat bukti yang ditemukan yang terkait dengan tuduhan kepada beliau. Bahwa terkait dengan tuduhan pemerasan, gratifikasi, dan penerimaan hadiah itu, klien kami menyatakan tidak benar dan cenderung fitnah kepada beliau.
Pemeriksaan Firly Bahuri pada Kamis pagi tadi dikonfirmasi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak. Firly disebutnya diperiksa di ruang pemeriksaan Direktorat Tindak Pidana Korupsi lantai 6 Gedung Bareskrim Mabes Polri dari sekitar pukul 10 pagi. Firly diperiksa sebagai saksi bersama dengan 3 pegawai KPK lainnya terkait dugaan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang kini berstatus tersangka oleh KPK. Memenuhi panggilan PD untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, bersama juga ada agenda 3 pemeriksaan terhadap saksi pegawai KPK lainnya. Oke. Yang 3 pegawai KPK itu siapa Pak? Siapa aja Pak? Ada yang dari komisioner KPK nggak? Tidak ada. Ya. Kita beri lagi ya. Sih. Tidak ada yang menunda-nunda, Mas. Tidak ada yang menunda-nunda. Saya pastikan tidak ada yang menunda-nunda. Hampir 3 kali, Ketua KPK Firly Bahuri mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Pada panggilan terakhir Selasa 14 November lalu, Firly beralasan sudah ada jadwal klarifikasi dengan Dewan Pengawas KPK. Padahal, menurut Dewas, tak ada panggilan untuk Firly di tanggal 14. Dewas KPK sebenarnya memanggil Firly pada Senin 13 November. Namun Firly tak hadir di Dewas dan mengkonfirmasi akan hadir di tanggal 14 bertepatan dengan panggilan dari Polda Metro Jaya. Kita sudah komunikasikan bahwa saya akan datang tapi bukan hari ini. Karena sebenarnya hari ini jadwal saya adalah menghadiri undangan Dewas. Tetapi Dewas sudah ngirim surat tadi bahwa hari ini beliau seluruh Dewas tidak ada. Kan kami kan mengundang, yang harus memberikan konfirmasi kan dari sana kan? Bener nggak? Berarti kemungkinan besar akan ada penjatuhan ulang pasca hari Selasa, Bu? Ya nanti kita lihat ya. Nanti kalau tidak hadir kan akan didiskusikan di Dewas ya. Polda Metro Jaya pertama kali memanggil Firly Bahuri sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo pada 24 Oktober lalu. Namun, karena menolak diperiksa di Polda, Firly pun diperiksa di Bareskrim Polri. Firly hanya hadir dalam pemeriksaan pertama ini saja. Karena dalam 2 panggilan polisi berikutnya, sang ketua KPK selalu mangkir dengan beragam alasan. 7 November lalu, Firly justru memilih pergi ke Aceh untuk menghadiri acara roadshow Pus KPK. Bahkan, sehari berikutnya, Firly justru bermain bulu tangkis di Aceh. Sikap Firly pun dikritik Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mukhtar. Coba dihadapkan kaca saja ke hadapan mukanya Pak Firly itu. Misalnya bagaimana dia memperlakukan beberapa orang yang dijemput paksa. Bahwa ya mbok ya hadirlah gitu. Ketika dia periksa orang lalu dia bilang datang aja. Dia kan dia jemput paksa tuh beberapa orang diantaranya dengan alasan mengatakan bahwa Anda nggak kooperatif, nggak mau diperiksa. Ya, kalau diperiksa datanglah. Ini kan proses hukum kan begitu-begitu tuh bahasa dia. Sekarang bahasanya sama harus kita pulangkan ke Firly. Hingga 14 November, hampir 100 orang saksi dan 8 orang ahli telah diperiksa dalam perkara ini, termasuk pelapor Syahrul Yassin Limpo. Walaupun kasus ini disebut sudah naik ke tahap penyidikan, tetapi polisi belum juga menetapkan tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya memenuhi panggilan ketiga untuk pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya di Bareskrim Mabes Polri. Lebih lengkap soal pemeriksaan Firly Bahuri kita tergabung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati langsung dari Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. Apa yang diperiksa lebih detail dari pemeriksaan terhadap Firly Bahuri ini oleh penyidik dan mengapa pemeriksaannya dipindah ke Mabes Polri sementara kasusnya di Mapolda Metro Jaya, Masni? Iya, ada 15 pertanyaan yang dilayangkan kepada Ketua KPK Firly Bahuri pada kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, di mana tadi pemeriksaan dilakukan dari pukul 10 hingga pukul 13.45. Dan setelah selesai pemeriksaan dari Ketua KPK Firly Bahuri sendiri, ini keluar dari gedung Mabes Polri, tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh Firly Bahuri dan langsung seperti
curi-curi untuk pergi langsung dari Mabes Polri ini, dan juga untuk pemeriksaan yang dilakukan di Barreskrim Mabes Polri ini karena permintaan dari Firly Bahuri sendiri. Sebelumnya memang untuk kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya, di mana sebelumnya dari penyidik Subdit Tipikor Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya kemarin pada hari Selasa telah menerima surat konfirmasi untuk diperiksanya Firly Bahuri, di mana pemeriksaan itu dilakukan hari ini, dan Firly sendirilah yang meminta untuk pemeriksaan dilakukan di Barreskrim Mabes Polri. Dan juga untuk berkaitan dengan kasus yang menjerat Ketua KPK ini, Firly Bahuri ini tentunya berkaitan dengan pasal 12E, pasal 12B, atau pasal 11 jungto pasal 65 KUHP, yaitu tindak pidana korupsi. Tadi dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri juga menyebutkan setelah pemeriksaan ini akan dilaksanakannya rapat dengar pendapat antara penyidik Polri dengan KPK, di mana ini merupakan tahap awal untuk asesmen terhadap permintaan supervisi penanganan perkara Akuo yang diajukan oleh tim penyidik kepada tim KPK. Berikut selengkapnya pernyataan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri. Lakukan ANEF dan konsolidasi dari seluruh rangkaian kegiatan penyidikan yang telah dilakukan oleh tim penyidik gabungan untuk kemudian menentukan langkah tindak lanjut penyidikan berikutnya. Dan yang paling terakhir, kami dari tim penyidik menerima surat undangan rapat koordinasi dan dengan pendapat dengan Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Deputi Korsup, besok pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 pukul 09.00 di Gedung Merah Putih KPK RI. Walaupun sudah berada pada tahap penyidikan, namun belum ada penetapan tersangka, di mana tadi Ade Safri menyebutkan bahwa untuk penetapan tersangka harus dilakukannya gelar perkara terlebih dahulu. Namun untuk saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut kapan gelar perkara akan dilakukan, dan belum adanya penetapan tersangka pada kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan untuk dari jadwal selanjutnya, yaitu akan dilakukannya maksud kami untuk tindakan penyidikan nantinya akan membuat terang kasus pidana ini, dan juga penyidik akan melakukan penyidikan gabungan dan juga konsolidasi analisis evaluasi dari penyelidikan yang sudah dilakukan dari tanggal 9 Oktober hingga 16 November, dan juga akan memberitahu kapan nantinya untuk gelar perkara dilakukan untuk menentukan siapa tersangka pada kasus ini. Tifal. Dari Barreskrim Mabes Polri Jakarta Selatan, Masni Rahmawati melaporkan. Terima kasih. Pada kasus lainnya, Saudara, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarie atau Edi Hiarie yang saat ini menjadi tersangka suap, siang tadi menghadiri pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Edi duduk di deretan kursi guru besar mengenakan busana lengkap dan toga. Wamenkumham Edi Hiarie yang juga tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di KPK datang sebagai guru besar. Selepas acara, Edi langsung meninggalkan Balai Senat UGM dan menolak permintaan wawancara yang diajukan awak media. Komisioner Bawaslu Medan tertangkap tangan polisi terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan kepada salah satu bakal calon anggota legislatif. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Yuk sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Enak. Kenyang.
Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Dari Wisma. Slay terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Slay terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. let's have fun. Gathering. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting bersama Luwak Fighter Cup. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kembali bersama kami, Saudara. Komisioner Bawaslu Kota Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi terkait dugaan pemerasan yang dilakukan kepada salah satu calon anggota legislatif. Anda sedang melihat visual anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum berinisial AH yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Polda Sumatera Utara di salah satu hotel. Tak hanya menangkap Komisioner Bawaslu, polisi turut menangkap 2 pria lainnya. Ketiga orang ini ditangkap saat sedang menerima uang atas dugaan pemerasan dari salah seorang calon anggota legislatif Kota Medan. Polisi turut menyita barang bukti berupa uang senilai 25 juta rupiah terkait kasus ini. Selepas penangkapan Komisioner Bawaslu Kota Medan oleh tim Siber Pungli Sumut, polisi terlihat berjaga di kantor Bawaslu Kota Medan. Aktivitas di kantor Bawaslu setempat tampak berjalan seperti biasa, namun belum ada keterangan dari Komisioner Bawaslu lain soal penangkapan ini. Untuk melancarkan proses administrasi
Ya. Administrasi bagaimana Pak? Ya administrasi pendaftaran. Artinya sebelumnya dia dinyatakan tidak lolos begitu Pak? Kita belum sampai sejauh itu. Kemudian Pak, berapa uang yang diminta sebenarnya Pak? Besarannya masih didalami, tetapi yang pada saat di OTT itu ada sekitar 25 juta. Fokus lainnya tertuju pada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang menginstruksikan jajarannya untuk menunda proses pemeriksaan terkait peserta pemilu sampai rangkaian kontestasi pemilu serentak selesai. Hal itu disampaikan saat rapat dengan Komisi 3 DPR RI membahas pengamanan dan penegakan hukum pemilu 2024. Kejaksaan Agung menerbitkan Instruksi Jaksa Agung nomor 6 tahun 2023 tentang optimalisasi peran Kejaksaan RI dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Burhanuddin menyebut pihaknya tak bisa menahan para pelanggar yang delik pelanggarannya diancam hukuman penjara di bawah 5 tahun. Memerintahkan kepada jajaran tindak pidana khusus dan jajaran intelijen untuk menunda proses pemeriksaan, baik dalam setiap tahap penyelidikan maupun penyidikan, terhadap penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan para peserta dalam kontestasi pemilu pemilihan, sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai selesai rangkaian penyelenggaraan pemilu berjalan. Di samping itu, jajaran kejaksaan akan senantiasa siap melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud akan membentuk satuan tugas atau Satgas sebagai bentuk antisipasi mencegah terjadinya kecurangan selama Pilpres 2024. Ganjar berharap pemilu dapat berjalan penuh integritas. Ini kita mesti prepare, TPN menyiapkan lembaga yang bisa mengurus hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai sebuah bentuk antisipasi, dan mudah-mudahan dengan kondisi-kondisi ini semua akan kembali pada jalan yang benar, dan kita harus mempercaya itu agar demokratisasi berjalan dengan baik, jangan sampai setback. Ya, timnya sedang bekerja, tapi kita serahkan pada penyelenggara pemilu. Mudah-mudahan semuanya akan bisa melaksanakan, dan saya percaya institusi ini pasti semua akan bekerja penuh dengan integritas. Di lain pihak, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut netralitas itu mutlak. Kalau tidak, katanya pemilu menjadi tidak indah. Muhaimin bilang ASN, polisi, TNI, dan penyelenggara pemilu harus netral. Menurutnya pemilu yang dilahirkan dengan adil akan memperkuat pemerintahan baru, sebab siapapun yang menang nantinya akan mendapat dukungan yang kuat. Penting sekarang semua harus belajar dari kesalahan. Netralitas itu mutlak. Kalau enggak pemilu kotor. Kalau pemilu kotor Indonesia hancur gara-gara titik nol demokrasi. Wasit semuanya harus fair. ASN, polisi, TNI, KPU semua harus betul-betul menjaga. Bukan untuk soal amin, tapi soal pemilu yang dilahirkan dengan fair akan memperkuat pemerintahan baru. Siapapun yang menang nanti akan mendapatkan dukungan kuat dari semua pihak. Legitimate namanya. Barisan kader Gus Dur Jawa Timur menyatakan dukungannya kepada pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 mendatang. Dukungan barisan kader Gus Dur diterima langsung oleh putri Gus Dur yang masuk dalam tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud di Mojokerto, Jawa Timur. Dukungan kepada pasangan Ganjar Mahfud merupakan aspirasi seluruh anggota Barikade Gus Dur yang ada di Jawa Timur. Adanya sosok Mahfud MD sebagai calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo yang dinilai tegas dan komitmen pada penegakan hukum di Indonesia menjadi salah satu alasan dukungan warga Nahdien kepada pasangan Ganjar Mahfud. Gus Dur pada hari ini tadi saya menerima aspirasi mereka, ya, dari Gus Dur terutama yang berbasis Jawa Timur, meminta untuk bisa mendukung Pak Mahfud MD sebagai salah satu kader Gus Dur. Jadi aspirasinya sudah saya terima hari ini, dan kemudian tentunya bagi kami kita akan segera merapatkan barisan agar aspirasi tersebut bisa terwujud menjadi sebuah kenyataan nanti pada bulan Februari 2024. Kompas Petang berlanjut, Anda akan bersama Cynthia Rompas untuk paruh kedua program ini. Cynthia.
Terima kasih Tifal. Saudara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menyebut Megawati sebagai presiden paling demokratis dan Jokowi dinilai bagus pada periode pertama. Lainnya di Kompas Petang, kubu Ganjar Mahfud saling singgung dengan kubu Prabowo Gibran soal politik drakor. Apakah politik drakor masih laku dan signifikan mengangkat elektabilitas di Pilpres? Perbincangannya usai jeda bersama Kompas Petang sesaat lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le mineral. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, We're ready. let's have fun. Gathering. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting. Bersama Luwak Fighter Cup. Kopi nikmat, nyaman diminum. Holy terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Holy terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Hey guys. Lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Hey guys. Lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala berbicara tentang kepemimpinan di Indonesia. JK menyebut Megawati sebagai presiden yang paling demokratis, sementara Jokowi dinilai bagus pada periode pertama. Dalam acara Habibie Demokrasi Forum di Jakarta, Yusuf Kala memberikan pandangannya tentang apa yang terjadi di era kepemimpinan Presiden Soeharto hingga Presiden Jokowi. Menurut JK, era kepemimpinan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri adalah yang paling demokratis. JK menyebut Megawati tidak menggunakan kekuasaannya untuk berkuasa kembali. Sebenarnya di antara semua yang paling demokratis, karena pada saat dia berkuasa dia tidak memakai kekuasaan untuk berkuasa. Tahun 2004 sehingga saya dengan Pak SBY bisa mengalahkan Ibu Mega. Sekiranya dia memakai kekuasaan pasti kita kalah, tapi dia tidak. Saya menteri waktu itu sebelumnya. Bagus pertamanya, bukan karena saya ada di situ, bukan karena saya ada di situ, saya tahu betul tidak ada masalah. Tapi setelah 10 tahun, seperti katakan, karena itu benarlah konstitusi, harus 10 tahun saja pemimpin itu, jangan lebih. Begitu lebih akan bermasalah. Istilah drakor atau drama Korea akhir-akhir ini menjadi sering diungkapkan mengiringi dinamika politik di tanah air. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi pernyataan Ganjar Pranowo yang menyinggung drakor dalam pidato pengundian nomor urut Pilpres di KPU. Gibran setuju dengan apa yang disampaikan Ganjar kalau akhir-akhir ini penuh drakor atau drama Korea yang sebetulnya tak perlu terjadi. Namun Gibran tak menjelaskan alasan setuju dengan pernyataan Ganjar tersebut. Soal drama politik yang disinggung Pak Ganjar kemarin kan katanya tidak perlu terjadi akhir-akhir ini. Ya udah setuju. Setuju ya Mas. Setuju. Yes. Alasannya Mas. Dalam pidato pengundian nomor urut Capres-Cawapres di KPU Selasa lalu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung soal drakor yang akhir-akhir ini terjadi. Ganjar bilang karena drama-drama tersebut ia juga menangkap kegelisahan di masyarakat. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan malam ini memang seharusnya kita sedang memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu. Dan namun melihat situasi belakangan ini, tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan, suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Saling sindir adanya drakor atau drama dalam dinamika politik ini pertama kali dilontarkan Presiden Joko Widodo. Ganjar bukan kali ini saja merespons soal narasi politik drakor Jokowi. Beberapa waktu lalu Ganjar membalas dengan mengingatkan untuk tak menggunakan cara yang tak pas dalam berdemokrasi. Tim Liputan, Kompas TV. Soal keinginan terlaksananya pemilu yang jujur dan adil terus disuarakan para capres. Sindiran soal kondisi jelang pemilu yang tidak baik-baik saja dilontarkan Capres Ganjar Pranowo dengan mengibaratkan hal itu seperti drama Korea atau drakor. Benarkah ini sindiran untuk Presiden Jokowi? Lalu bagaimana sebenarnya para pendukung Capres melihat upaya menjaga netralitas aparat dalam Pilpres nanti? Kita bahas bersama pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Poltreking. Sudah ada Mas Hanta Yuda dan juga politisi senior PD Perjuangan Arya Bima serta juru bicara TKN Prabowo Gibran Bang Andre Rosiade. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya.
Terima kasih, Ya, selamat sore, Mas ya. Bimo. Ya, saya langsung ke Mas Hanta. Mas Hanta, apa sebenarnya yang bisa Anda baca terkait dengan pernyataan Ganjar saat pengundian nomor urut lalu soal politik drakor jelang Pilpres? Apakah ini sedang menyindir Presiden Jokowi dan caranya mendukung Prabowo Gibran? Ya, Cynthia, kalau saya drakor ini bukan drama Korea ya, drama elektoral tepatnya. Nah, ini kan lagi temanya kompetisi elektoral dan saya memahami karena dua orang atau dua kubu yang lama bersama, lama pacaran, tiba-tiba gagal nikah ini, gagal bersama. Dua kubu ini kan hampir bersama tapi gagal. Jadi dinamikanya, drama-dramanya pastilah banyak. Nah, saya ingin membaca, kalau pertanyaan itu ditujukan kemana, ya sulit untuk tidak mengatakan bahwa itu sindiran kepada kubunya Bang Andri, kepada kubunya Prabowo Gibran. Yang sebenarnya istilah itu sudah disebutkan oleh Pak Jokowi juga, jadi bisa juga sindiran ke Pak Jokowi, respon Mas Ganjar itu. Saya membaca analisanya, saling sindir ini ada tiga tujuan ya, atau tiga motif yang bisa kita baca. Satu, ini sebagai ungkapan ungkapan isi hati koalisi. Yang kedua adalah menegaskan posisi. Ketiga adalah membangun persepsi. Nah, yang pertama ya tentu ini bagian dari ungkapan ya, mungkin ke bagian dari pidato dari para capres kemarin, Cynthia, bisa sebagian adalah tapi juga sebagian besar juga kegundahan. Jadi kegundahan, catatan yang sedang tidak baik-baik dalam istilah kubu Mas Ganjar itu disampaikan sebagai ungkapan kepada publik, saya kira itu yang pesannya. Yang kedua, ini juga menegaskan posisi Mas Ganjar bahwa Mas Ganjar sudah siap bertarung, beliau sudah posisi bertarung tanpa Jokowi, kalau dulu dipersepsikan bersama Pak Jokowi, bahkan sekarang berhadapan dengan Pak Jokowi, jadi posisinya diametral, saya kira pisah jalan. Jadi menegaskan pidato itu. Dan satu lagi adalah membangun persepsi. Kedua kubu ini, tidak hanya Mas Ganjar, kedua kubu ini sedang membangun persepsi, karena di dalam politik kan pertarungan membangun persepsi. Siapapun yang memenangkan persepsi, bisa memenangkan persepsi publik, dialah pemenang dalam pertarungan politik. Dan biasanya dalam drama, Cynthia, ada tiga watakan, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, tritagonis biasanya penengah, katakanlah itu kubunya Anies. Kebetulan pas ini tiga pasang. Nah, sekarang sedang bertarung nih antara kubunya Ganjar, Prabowo, siapa yang jadi antagonis, siapa yang jadi protagonis. Tergantung persepsi publik, tergantung siapa yang berhasil. Dan itu sah-sah saja dalam rangka persepsi. Di saat yang sama kita tahu karakter atau watak penontonnya, pemilih Indonesia sebagian juga melodramatik. Ditahan dulu sampai di situ, melodramatik ya. Saya ke Mas Bimo, benar ya Mas Bimo, seperti itu ya. Jadi sindirannya sudah tepatkah menuju ke salah satu pihak? Gini, kita mundur ke belakang dulu bahwa Presiden Jokowi ini menambah kosakata baru ya dalam perbendaharaan politik dengan idiom yang tadi disampaikan, bahwa yang diintroduksinya itu adalah drama politik ya. Kata-kata drama politik ini dalam melihat atau menilai tingkah laku peserta pemilu 2024 yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu ya. Nah, tentu idiom yang diomongkan atau disampaikan oleh seorang presiden itu menjadi populer dan menjadi santapan di wacana publik ya. Masyarakat kemudian mencermati betul apa dan siapa yang paling getol melakukan drakor, dari yang komedian sampai yang paling sangat budayawan. Ramai sekali itu di media maupun media sosial. Nah, kemarin pada saat Pak Ganjar Pranowo menyampaikan drakor itu biasanya ada yang dia sampaikan adalah syarat dengan konflik dan air mata yang disebutkan bahwa Pak Ganjar hendak mengingatkan kita semua di dalam kontestasi, di dalam berdemokrasi nanti seharusnya bukan konflik dan air mata, tapi dengan sukaria tanpa drama. Nah, pertikaian di dalam politik saya sama Andre biasa, tapi konflik itu biasanya kemudian ada negosiasi dan ada membangun konsensus. Baik. Yang kan oleh Pak Ganjar bagaimana tanpa drama di dalam kontestasi harus tanpa drama. Kecurangan, karena kecurangan itu ada drama. Jadi saat demokrasi itu dirusak dengan drama, nah kita akan saling curiga.
ada kecurigaan satu sama lain, sesama teman. Saya dengan Andre bisa curiga, Pak Saudara, atasan dan bawahan, antara pimpinan Polri dengan bawahan, antara dengan atasannya, bawahannya. Dan ini yang sebenarnya bagaimana politik tanpa drama, tapi bagaimana juga menyetop drama itu yang diinginkan Pak Ganjar. Demikian bagaimana pesta demokrasi nanti tanpa drama. Tanpa drama dan demokrasi akan baik-baik saja, seperti itu. Saya ke Bang Andre. Bang Andre, bagaimana menanggapinya? Apa sih yang dari Gerindra lihat dari narasi yang dibangun Ganjar ini? Apakah hanya sekedar menjawab drakor ala Presiden Jokowi atau ada narasi yang ingin dibangun menurut Anda? Baik, terima kasih. Saya ingin sampaikan dari awal Pak Prabowo sudah menyampaikan kepada kami, kubu TKN Prabowo Gibran, bahwa mari bicara yang positif tentang beliau berdua dan sosialisasikanlah program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran agar rakyat bisa memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu pesan Pak Prabowo, tanpa perlu menyerang, bicara negatif, black campaign kepada kandidat yang lain. Tapi tentu kami harus merespon soal drakor ini. Kalau bagi kami, bagi saya, drama Korea ini judulnya Maling Teriak Maling. Maling Teriak Maling. Ada narasi, ada framing jahat yang membangun persepsi seakan-akan kubu Pak Prabowo yang seperti disampaikan Bang Hanta itu adalah pelaku kecurangan. Jadi ada framing jahat yang dibangun seakan-akan pelaku kecurangan itu adalah kubu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya ingin jawab ini. Drama Korea Maling Teriak Maling, ya. Padahal fakta di lapangan, mohon maaf Mas Bimo ini pimpinan saya di Komisi 6, suhu saya dalam belajar politik di DPR. Tapi saya harus jawab bahwa drama Maling Teriak Maling ini ternyata fakta-faktanya, ya, itu malah menyudutkan kubu Mas Ganjar. Ya, kita lihat berbagai data yang saya miliki, ya. Ini dugaan kecurangan pemilu 2024 yang dilakukan oleh kubunya Mas Ganjar. Yang pertama, bentar, biar jelas dulu. Jadi kita jawab nih, supaya clear Maling Teriak Maling ini. Pertama, dugaan kampanye yang telah dilakukan oleh Bupati Majalengka Karna Sobahi sekaligus Ketua DPC PDIP Kabupaten Majalengka. Ini sudah diputus oleh Bawaslu. Bawaslu sudah menjelaskan, ya, ada pelanggaran pasal 283. Baik, Bang Andre, mohon maaf, ditahan dulu. Kita ada informasi terbaru terkait pesawat TNI Angkatan Udara yang terjatuh. Ditahan dulu sebentar, kita masih akan kembali. Saudara? Kita lupa bahwa pada siang hari ini TNI Angkatan Udara telah kehilangan 2 pesawat tempur Super Tucano Lanut Abdurrahman Saleh dengan 4 krunya. Pesawat ini berasal dari Skadron Udara 21 Lanut Abdurrahman Saleh Malang yang tadi siang pertama kali mengalami lost contact setelah mengalami penerbangan take off pada pukul 10.51 dan lost contact sekitar pukul 11.18. Pesawat itu memiliki sebetulnya penerbangan terdiri dari 4 pesawat, namun yang hilang 2 pesawat, yaitu pesawat dengan nomor ekor Tenggo 3111 dan Tenggo 3103. Di mana pesawat Tenggo 3111 penerbangnya adalah ekor penerbang Sandra Gunawan, duduk di kursi depan, dengan di back seat-nya di belakang adalah Kolonel Widiono. Selanjutnya pesawat kedua yaitu Tenggo 3103 dengan penerbang Mayor Penerbang Yuda Aseta di depan, dengan di belakang Kolonel Penerbang Subhan. Pesawat ini sedang menjalankan latihan profisiensi formasi. Tim penerbang Angkatan Udara biasa menjalankan formasi. Sudah dibuat rencananya, yaitu rutenya melalui jalur penerbangan
terbang training area Alpha, Bravo, Charlie, dan kembali lagi ke Abdurrahman Saleh. Namun setelah take off, pesawat ini bergabung dalam formasi dan sesaat kemudian cuaca masuk ke cuaca kurang baik, pesawat sudah saling melepas diri. Namun pada saat itulah terjadi kehilangan kontak terhadap pesawat nomor 1 dan pesawat nomor 3. Untuk Tego 3111 dan Tego 3101. Sebelum saat yang lain bisa naik dan keluar dari awan, dan pada saat itu dicari sedang mengkontak, panggil, tidak bisa menghubungi lagi, dan setelah dicari beberapa saat kemudian mendarat di Abdurrahman Saleh. Dapat laporan dari aparat teritorial bahwa diketahui ada pesawat yang terjatuh di area Watu Gede Pasuruan. Belakangan kami dapat informasi bahwa ternyata pesawat Globes itu jatuh di tempat yang berbeda, satu di sebelah ada utara, satu di selatan, tapi intinya keduanya berada di sebelah utara daripada daerah pegunungan. Saat ini 2 jenazah sudah ditemukan, yaitu almarhum Mayor Penerbang Yuda Seta dan Kolonel Penerbang Subhan, dan selanjutnya untuk pesawat yang lain Kolonel Widiono sudah ketemu, namun untuk Letkol Penerbang Sandra saat ini belum ditemukan, jadi sedang dalam pencarian. 2 jenazah sudah bergerak diangkat oleh SAR menuju ke jalan dan akan dibawa dengan ambulans ke Abdurrahman Saleh. Yang lain sedang diangkut dan sedang dicari dan akan diangkut ke sini. Agak sulit jalannya. Angkatan Udara akan mengerahkan semua alutsista yang diperlukan untuk alat ini, untuk pencarian ini, baik berupa helikopter dan sarana-prasarana lain. Kami mohon pertama-tama kami ucapkan terima kasih pada teman-teman atau rekan-rekan pecinta alam yang telah menyampaikan informasi pada kami dan kepada masyarakat. Namun kami menghimbau, pertama, mohon bila ada menemukan peralatan dari pesawat tersebut, mohon jangan dipindah, jangan dibawa atau jangan disimpan, karena itu dibutuhkan untuk penyelidikan. Kami mohon termohon-mohonnya agar membantu dalam penyelidikan, karena tim dari kecelakaan pesawat, penyelidikan kecelakaan pesawat dari Angkatan Udara akan datang ke sana dan menyelidiki. Mohon pada saat ini pesawat itu kami sedang tutup, tapi kalau menemukan hal lain tolong jangan dibawa pergi, ataupun kalau mau membantu ya temukannya di mana, foto dan sebutkan di mana, atau membantu mereka diskusi kejadian. Yang kedua, juga pada teman-teman sekalian, bila menemukan foto-foto yang cukup tidak enak ya seperti jenazah sebagainya, mohon agar tidak di-share, tidak disebarkan, karena kita menjaga perasaan daripada keluarga yang ditinggalkan. Itu saja, mungkin ada pertanyaan lain. Terima kasih. Artinya untuk penyebab pasti sendiri itu apakah memang dipastikan karena cuaca buruk atau ada gesekan antar pesawat itu? Tidak ada mengenai pesawat. Jadi sementara yang kami ketahui, ini pure cuaca buruk yang membuat pesawat tidak melihat terbang sudah terlalu dekat dengan lereng itu. Jadi ini pure cuaca buruk kelihatannya. Namun saya belum bisa memastikan karena sudah penyelidikan. Untuk kondisi pesawat biasa yang 085. Kondisi pesawatnya sudah rusak total dan terbakar. Oh ya, saya juga mengingatkan, tolong teman-teman kalau menemukan benda yang aneh atau tolong jangan disimpan, karena kami saat ini hendak mengambil data recorder pesawat. Data recorder pesawat ini akan menyimpan rekaman suara, rekaman gambar kamera pesawat, rekaman ketinggian, kecepatan, posisi, lokasi, dan semua yang dibutuhkan seperti juga mengenai kondisi mesin pesawat. Jadi tolong bantuannya untuk mengamankan dengan tidak memindahkan atau membawa senjata tidak bisa temukan. Take off jam berapa? Take off tadi sekitar pukul 10.51. Dan pesawat ini mengalami lost contact pada pukul 11.18. Kondisi pesawat belum benar. Semua pesawat kondisinya serviceable, baik, bagus,
krunya juga bagus ya semua, tidak ada masalah. Untuk kota hitam mungkin Namanya data recorder yang kita kami ambil dari pesawat. Ya. Namun tidak bisa semua mengambil di badan pesawat. Anda tidak ketemu? Oh, belum, sedang dicarikan. Kan yang sekarang kan sedang evakuasi daripada korban, tetapi yang untuk mengevakuasi peralatan pesawat yang berbeda, tidak bisa sembarang orang ambil. Berapa personel yang dikerahkan? Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Holy terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. Get it. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting. Bersama Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Ada beredar fakta integritas yang ditandatangani PJ Bupati Sorong dengan Kabinda Papua Barat. Ya. Ini kalau benar, ini menunjukkan adanya pelanggaran pemakaian instrumen negara untuk memenangkan
pasangan tertentu. Di sini disebutkan di fakta integritas kalau benar ini pasangan Mas Ganjar dan ini berbahaya ini. Oke. Ya. Dan ini harus diteliti betul oleh pemerintah. Jangan sampai siapa tahu bukan hanya PJ Bupati Sorong ini, kalau itu benar banyak PJ-PJ lain yang sudah tanda tangan integritas dengan kabinda-kabinda di daerah tuh, integritas dengan kabinda-kabinda di daerah tuh. Lalu yang kedua, lalu ada dugaan juga yang ketiga soal bagaimana PJ Gubernur Bangka Belitung itu diganti di kita tengah tangkap jalan sampai di situ ya Bang Andre. Nah, ada lagi. Ada lagi. Silakan singkat dulu. Ada rekaman ya PNS di Boyolali yang ditekan oleh bupatinya yang diduga kader PDI pendukung Mas Ganjar. Ada lagi nih wakil ketua TKN nih. Oke, secara kesimpulan ada berapa catatan Anda? Migran Indonesia BP2MI yang melepas 1.500 pekerja migran ke Korea Selatan mendatangkan calon presiden Mas Ganjar. Ada lagi nih, beredar juga saudara Bahri. Supaya PJ singkat Bupati nih, Muda Bang Barat. Andre, ada berapa catatannya? Jadi berapa ada 9 poin? catatan saya, 9 poin. Jadi mari kita bicara jujur, jangan maling teriak maling. Di satu sisi kami di framing begitu jahat, seakan-akan kami pelaku kecurangan, tapi fakta-fakta yang mengemuka di lapangan dengan segala mohon maaf dan hormat bahwa ini merujuk kepada pasangan Mas Ganjar. Baik, kami tangkap sampai di situ Bang Andre. Silakan dijawab Mas Bimo. Kegundahan dari Mas Ganjar itu sederhana karena surveinya Poltreking menjelaskan bahwa Mas Ganjar tertinggal 10% dari pasangan Pak Prabowo Mas Gibran. Jadi kegundahannya itu karena memang salah survei. Begitu. Baik, kami tangkap. Silakan Mas Bimo. Disebut maling teriak maling, disebut juga sudah di framing. Ya mungkin maling teriak malingnya Andre juga bagian daripada dramkor sendiri ya. Jadi intinya ya stop drama-drama politik yang ada, biarkan pesta demokrasi berjalan apa adanya. Apa adanya itu ya masyarakat ya, dalam koridor hukum yang seadil-adilnya. Netralitas aparat dan PDI Perjuangan bersama Pak Jokowi tetap sepakat. Pak Jokowi juga menyampaikan netralitas aparat, ya, pemerintahan ini masih dalam perjuangan. Kemudian bicara teriak maling teriak maling ya, mari kita lihat semua ada instrumen, ada alat-alat gadget yang bisa kita rekam. Tapi dia tidak bisa tuduh bahwa istilah drakor ini indikasi yang terus gerakan keprihatinan yang di mana-mana yang disampaikan oleh berbagai pihak, baik kalangan intelektual, seniman, budayawan, rohaniwan, ya, seperti bara dalam sekam yang merembet ke sana kemari. Ya mungkin Anda bisa ngkritiki saya main drakor, tapi apa Pak Gunawan Muhammad bisa Anda kritisi begitu? Tapi apa Gusmus bisa ngomong Anda kritisi? Romo Manis Anda kritisi, intelektual dari seluruh 200 profesor guru tata negara kamu kritisi. Ya, ini kan di dalam konteks ini saya kira kita tetap mari kita kembalikan hal menyangkut masalah drama-drama ini. Ya. Demokrasi ini bisa rusak dengan drama-drama semacam itu. Ya. Kita kehilangan rasa kepercayaan satu sama lain antar teman, antar saudara, antar atasan sejawat. Tapi saya sepakat seperti Andre katakan bahwa ekses kegiatan peristiwa-peristiwa yang tadi silakan kumpulkan aja semua, ya kan? Itu nanti saling mengumpulkan bukti seperti itu ya, Mas Bimo ya? Karena ini kan bernavigasi yang saling harus tadi saya katakan. Pastikan semua drakor itu, ya kan? Supaya demokrasi berjalan baik. Jadikan hajatan publik, jadikan hajatan. Kalau drakor itu hajatan pembuat skenario, penulis drama, ya kan? Ini. Baik. Ini penting bagaimana kita tetap ingin bahwa jangan sampai saling kecurigaan ini muncul, dan kami percaya dengan ucapan Pak Jokowi untuk netralitasnya aparat karena penanggung jawab dalam kaitan jalan pemilu nanti adalah. Baik, kami tangkap Mas Bimo. Saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, apakah pernyataan drakor saling tuding seperti itu ya bisa dikatakan ini akan berpengaruh terhadap elektabilitas? Apakah akan berpengaruh juga terhadap pandangan publik atau akan seperti apa sih? Pertama
jawaban saya Cynthia belum tentu ya, potensi tidak berhasilnya jauh lebih tinggi. Paling tidak menurut saya ada 3 faktor yang menyebabkan mengapa kalau kita maknain drakor ini adalah misal isu kecurangan, netralitas dan seterusnya sulit sukses atau TSM terstruktur sistematis dan masif. Satu, sekarang ini kan era demokrasi yang terbuka, teknologi informasi begitu cepat, ada pelanggar sedikit pun baru 1 TPS itu sudah menyebar sejagat raya Indonesia. Bagaimana mau TSM? Itu satu. Tapi bagus yang dilakukan 2 kubu dan 3 kubu ini bagus langkah antisipatif. Yang kedua, sekarang ini peta pilpresnya kan tripolar, diikuti oleh 3 kubu, ketiga-tiganya memiliki akses kekuasaan, meskipun yang memiliki potensi melakukan kecurangan atau tidak netral itu kan yang paling besar aksesnya. Kalau diurut memang dari pasangan Prabowo Gibran paling besar, tapi juga karena presiden katakanlah berada di belakangnya, tapi juga tidak kosong di Ganjar Mahfud juga ada Menko Polhukam di sana. Kalau ada potensi mobilisasi aparat misalnya, Pak Menko juga bisa bersuara di sana. Ada Bu Mensos kalau ada potensi menyalahgunakan bantuan sosial misalnya. Bahkan Anies pun ada Menteri Desa di sana. Kalau bicara potensi di dalamnya ada. Dan istilah saya, potensi itu bisa dilakukan semua kubu meskipun soal besar kecilnya. Jadi ada bandul yang saling mengingatkan. Dan terakhir, saya menjawab pertanyaan Cynthia tadi, belum tentu ini menjadi isu yang bisa merebak seluruh jagat pemilih, bisa jadi hanya menjadi isu elitisme. Yang paling penting kalau ingin mengatrol, menaikkan atau bisa mendegradasi elektabilitas capres itu ada 3 singkat. Satu, ini manfaatkan performa debat yang tidak tertebak. Tiba-tiba di debat ada sesuatu yang blunder bisa turun, atau di debat tiba-tiba ada yang satu memukau publik itu bisa naik. Yang kedua, setelah performa debat yang tidak tertebak, kedua ada isu yang merebak. Isu yang merebak ini masuk ke relung hati masyarakat, tapi isu yang betul-betul saya kira betul diukur. Jadi belum tentu drakor ini bisa tidak. Tapi keberhasilan terakhir adalah siapkan program, harapan saya gagasan program yang meledak. Bisa ada program tiba-tiba diterima oleh publik dan itu bisa menaikkan elektabilitas. Nah harapannya itu. Tapi drakor ini ada manfaatnya untuk menentu sisi afeksi pemilih psikologis, Cynthia. Mungkin itu kami yang sudah tangkap. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi harapan kita bersama. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pengamat politik, Direktur Eksekutif Poltreking Mas Hanta Yuda, dan juga Bang Andre Rosiade, politisi dari Partai Gerindra, dan juga politisi PD Perjuangan Mas Bimo sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak-bapak atas perspektifnya sore hari ini. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya Indonesia butuh kemenangan melawan Maroko di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya malam ini untuk memastikan lolos ke babak besar 16 besar Piala Dunia U17. Selengkapnya usai jeda. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Hey guys. Ku bawa segelas sup, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia.
Indonesia. We're ready. Let's have fun. Get ready. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting. Bersama Nuak Fighter Cup. Kopi nikmat, nyaman diminum. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berfikir golongan, tidak berfikir ego, tidak berfikir pribadi, berfikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Timnas Indonesia akan bertanding melawan Maroko dalam lanjutan Piala Dunia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Indonesia butuh kemenangan untuk memastikan lolos ke babak 16 besar. Jelang laga penentuan malam nanti, Timnas Indonesia U17 telah melakukan persiapan dengan menggelar latihan. Target menang dan lolos ke babak 16 besar tidak menjadi beban dan dijadikan motivasi para pemain. Dukungan puluhan ribu supporter dan keluarga juga akan menambah semangat Juang Iqbal dan kawan-kawan di lapangan. Kalau itu sih mungkin bukan terbebani, tapi sebagai motivasi buat kita, apalagi kita kan membawa nama negara, terus orang-orang masyarakat, orang tua kita berharap kita bisa lolos dan itu kita jadikan motivasi. Jelang pertandingan, saudara, antara Indonesia U17 melawan Maroko U17, penonton mulai padati Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis sore. Meski hujan deras, penonton tetap antusias untuk memberi dukungan agar Timnas Indonesia U17 bisa menang dan lolos ke babak 16 besar. Sebuah mobil minibus yang sedang melaju tiba-tiba tercebur ke aliran kali di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selengkapnya usai jeda. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Terus, enaknya terus. Mantap!
bisa sendiri. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play. play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Mix Food. Saudara, sebuah mobil minibus yang sedang melaju tiba-tiba tercebur ke aliran kali di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis siang tadi. Mobil minibus Naas ini mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kelapa Hibrida, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menurut saksi, mobil melaju kencang dari arah Kelapa Gading menuju Semper, namun diduga pengemudi mengantuk dan kehilangan kendali sehingga menabrak tiang dan pohon sebelum terperosok ke dalam kali. Tak ada korban jiwa, namun ketiga penumpang dibawa ke rumah sakit. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Tifal Solesa, tetap bersama kami untuk menyaksikan program berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampah telah
telah menjadi permasalahan serius dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya di DKI Jakarta. Masalah sampah di Jakarta sebenarnya telah menjadi polemik bahkan sejak zaman kolonial. Timbulan sampah yang terus meningkat tentunya menimbulkan banyak permasalahan yang berbahaya baik bagi masyarakat maupun lingkungan. Penyakit, banjir, dan juga kebakaran dapat dipicu dari adanya timbulan sampah yang tidak terkendali dan tidak terkelola dengan baik. Pengelolaan sampah inilah yang menjadi tantangan besar untuk bisa menjadi solusi permasalahan sampah yang tak kunjung. TPST Bantar Gebang dan sudah bersama dengan Bapak Agung Pujo Winarko selaku Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Gimana Pak? Sehat, kabarnya? Mbak. Semangat. Semangat. Pak Agung ini akan mengajak kita nih melihat-lihat bagaimana sih sebenarnya proses pengolahan sampah dengan teknologi baru yang berhasil digagas oleh Pemprov DKI Jakarta. Pak Agung, bisa dijelaskan untuk proses pengolahan sampah ini seperti apa sih secara teknisnya begitu? Oke, begini Mbak Widi. Jadi yang ingin saya sampaikan terkait dengan pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang. Ya. Kami melakukan sebuah inovasi tentunya tentang pengolahan sampah karena PR DKI mengenai sampah itu bisa kita sebut darurat seperti itu. Artinya kami harus membuat sebuah inovasi untuk melakukan pengolahan sampah. Dengan sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang itu tiap harinya itu mencapai 7.500 sampai 8.000 ton sehari. Kurang lebih itu setara dengan 1.300 truk sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang ini. Lah, tentu ini TPST Bantar Gebang itu memiliki daya dukung, daya tampung yang terbatas. Seperti itu. Hingga kami harus melakukan inovasi untuk bisa mengolah sampah yang masuk ke Bantar Gebang. Nah, inilah yang kami buat. Kami membuat sebuah fasilitas pengolahan sampah menjadi RDF atau Raft Driven Fuel, atau bahan bakar pengganti batu bara seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa fasilitas plant RDF plant kami memiliki kapasitas 2.000 ton satu hari. Satu hari 2.000 ton, seperti itu. Nah, dari 2.000 ton ini terdiri dari 1.000 ton dari sampah yang datang dari Jakarta, sampah baru, betul. Kemudian 1.000 ton itu dari sampah gunungan sampah kami nih, Gunungan Mengsel ini. Yang viral itu yang menggunung betul, katanya ya. Karena sudah mencapai ketinggian 60 meter. Luar biasa gitu kan. Nah, dari sini kita bisa mengolah nih. Mengolah yang kami lakukan di fasilitas ini, yang pertama sebenarnya cukup sederhana. Yang pertama kita lakukan pencacahan, gitu kan. Kemudian kita sorting, kemudian selanjutnya adalah pengeringan, gitu. Itu yang kami lakukan kegiatan utama dari mesin-mesin ini, seperti itu. Dan kami berharap dengan input 2.000 sampah itu akan menghasilkan 700 ton RDF, seperti itu. Dan itu yang akan kita jual kepada off-taker yang saat ini adalah dari 2 industri semen besar yang ada di Indonesia. Dari sampah jadi punya nilai ekonomi. Pasti begitu. Harus seperti itu. Nah, apa saja sih jenis-jenis sampah yang memang dapat diubah menjadi produk RDF? Oke, jadi tadi saya sampaikan. Kan ada pemilahan ya, betul. Begitu ya? Tadi saya sampaikan ada 1.000 ton sampah baru yang dari Jakarta. Sampah baru ya, sampah lama tadi gunungan sampah 1.000 juga, seperti itu. Nah, dari 1.000 ton sampah baru ini masuk ke bunker kita, ini Bu. Ya. Mbak Widi, jadi masuk ke bunker kita 1.000 ton itu, yang pertama kita lakukan adalah sorting, gitu. Kita mensorting bahan-bahan sampah-sampah yang memiliki nilai kalor tinggi dengan sampah-sampah yang tidak bisa diolah untuk menjadi kalor tinggi, seperti itu. Itu dilakukan oleh proses pertama setelah dari bunker. Nah, yang memiliki nilai kalor tinggi itu apa saja nih? Seperti itu. Contohnya adalah plastik, Mbak Widi. Itu plastik cukup tinggi. Kemudian kertas, gitu. Kemudian yang sampah organik seperti itu. Kemudian karet itu juga memiliki nilai kalor yang sangat tinggi, cukup tinggi. Itu yang kita pilah. Nah, untuk yang tidak bisa diolah menjadi RDF itu contohnya seperti beling, kaca, beling, ya. kaca, cermin, gitu. Cermin, batu, kan ada juga batu masuk sampah itu, nggak bisa juga. Kemudian sampah-sampah bulky waste, sampah-sampah besar. Kemudian juga adalah sampah limbah B3
rumah tangga yang mungkin masuk ya ke sini, itu juga kita pilah. Itu tidak bisa kita gunakan untuk menjadi bahan menjadi RDF. Bicara mengenai nilai ekonominya, ya. Harganya berapa ini dipatoknya untuk produk RDF ini? Bagaimana sih untuk patokan harganya? Lalu dihitungnya dari berapa? Apakah per kilo atau berapa begitu Pak? Bisa dijelaskan? Oke, jadi perlu kami sampaikan, kami saat ini Unit Pungutan Sampah Terpadu merupakan badan layanan umum daerah. Sehingga kami bisa bekerja sama dengan pihak ketiga untuk bisa menghasilkan pendapatan kami. Salah satunya dari penjualan RDF tentunya, gitu kan. Karena apa? Dengan adanya pendapatan dari penjualan RDF, kami di sini kan dalam mengelola plan kami membutuhkan biaya operasional. Nah, salah satu yang akan kami bantu adalah dari penjualan RDF ini tentunya, Mbak Budi. Itu penting gitu. Walaupun masih ada perlu bantuan APBD, tapi paling nggak ini bisa membantu. Sebagian besarnya, betul. Sebagian besarnya itu dari penjualan RDF ini gitu. Nah, kami telah melakukan kerjasama dengan industri semen besar yang ada di Indonesia, yaitu Solusi Bank Indonesia satu, yang kedua adalah Indosemen. Ini dua pabrik semen yang sebagai off-taker dari RDF yang kami hasilkan. Lah, mengenai harga. Nah, kalau harga ini menarik nih, Mbak Widi. Jadi, kalau kita bicara harga, kita itu sebenarnya kan sebagai co-firing atau pengganti dari bahan bakar batu bara. Seperti itu. Jadi, dalam merumuskan harga ini, kami menggunakan formula juga, Mbak Widi. Jadi, menggunakan formula yang sama dengan formulanya dari batu bara. Betul. Baik. Jadi, kita di situ melihat nilai kalornya. Ya. Kalau kalor kami harapkan bisa tinggi. Dengan kalor lebih tinggi, harganya lebih naik. Jadi, kita ada patokan harganya. Jadi, termasuk nilai kadar air atau moisture. Moisturnya makin rendah, itu harganya makin tinggi. Oh, jadi gitu. Berbeda-beda setiap yang dihasilkan itu? Betul. Jadi produksinya akan berbeda-beda. Itu tergantung dari quality RDF kita. Seperti itu. Kualitasnya pasti berbeda-beda. Dan nilainya juga ditentukan dengan kualitas yang dihasilkan. Begitu ya. Lalu tadi kan yang sudah bekerja sama, atau kliennya lah ibaratnya ya, itu ada dua pabrik semen. Apakah memang RDF ini dikhususkan untuk kebutuhan pabrik semen saja atau bisa digunakan juga untuk kebutuhan lainnya, industri lainnya? Oke, jadi memang plan kami ini yang kami sudah selesaikan di tahun 2023 kemarin ini memang di awal ketika didesain itu untuk kerjasama untuk outputnya off-taker dari industri semen. Baik. Seperti itu. Jadi spek yang kami hasilkan ini, RDF-nya itu memang untuk industri semen. Ketika ke depan nanti kami saat ini juga ada penawaran-penawaran juga nih Mbak Widi dari industri-industri yang lain. Mungkin mereka memiliki spek yang berbeda seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada peluang kerjasama itu ya. Pasti, Pak, ya? Karena udah ada penawaran-penawaran dari yang lain, industri yang lain untuk mau mengambil RDF. Tapi mungkin spek dia akan berbeda. Tapi untuk yang plan dari Bantar Gebang ini memang untuk industri spek industri semen seperti itu. Baik, bisa disimpulkan bahwa ternyata RDF yang memang diproduksi ini memang sudah ada yang membutuhkan. Jadi sudah ada kerjasamanya, sudah ada pasarnya begitu yang sudah terbentuk dan ada kerjasamanya yang sudah ditandatangani begitu. Ya. Jadi produksi nggak asal produksi aja, terus harus menawarkan produknya. Ini kita punya produk bagus untuk pengganti bahan bakar, tidak seperti itu ya. Baik, untuk kedepannya seperti apa planningnya mungkin? Jadi kedepannya pastinya kami terus memperbaiki quality ini. Kalau untuk RDF Bantar Gebang nih Mbak Wudi, gimana bisa quality-nya semakin bagus sehingga harga jualnya itu makin tinggi dong, gitu. Dengan harga jual makin tinggi, pendapatan makin tinggi, sehingga kami bisa membackup biaya operasional dari plan RDF kami ini. Seperti itu, harapannya seperti itu kan. Kami terus berinovasi untuk bisa meningkatkan kualitas dari RDF kami, seperti itu. Baik, untuk proyek ini merupakan proyek percontohan, begitu ya, di Bantar Gebang. Lalu selanjutnya, apakah ada tadi jadi untuk yang di Bantar Gebang ini dengan kapasitas 2.000 ton, ini merupakan yang terbesar se-Indonesia saat ini. Baik. Seperti itu, satu. Kemudian next-nya, tentu kita percaya dengan melihat dengan keberhasilan yang sudah ada di Bantar Gebang, tentu kita akhirnya berpikir ke depan untuk bisa menyelesaikan sampah-sampah yang ada di DKI Jakarta. Ya. Tadi PR kita kan
dari 7.500 ton sampah yang masuk, Betul. ini baru 1.000 ton nih. Baru 1.000 ton nih yang bisa masih sisa 6.500 ton. Nah, 6.500 tonnya seperti apa? Nah, kami sudah merencanakan untuk tahun 2024 kita membangun sebuah fasilitas RDF lagi, tapi di dalam kota nih, di Rorotan. Itu kapasitasnya 2.500 ton sehari juga gitu. Berkurang lagi tuh PR-nya. Kemudian next-nya tahun depan kita akan buat FS yang akan membangun satu plan lagi, kemungkinan di daerah Jakarta Barat, di Pegadungan. Itu kan kapasitasnya 2.500 ton. Inilah yang kita harapkan bisa menjawab ya, bisa menjawab permasalahan pengolahan sampah yang ada di Jakarta seperti itu dengan efektif dan efisien. Gitu, Mbak Widi. Ini pas sekali nih. Tadi seperti teaser begitu ya. Pancingan pertanyaan saya ke Pak Asep. Saya kebetulan udah janjian nih sama Pak Asep. Siap. Saya langsung akan todong dengan pertanyaan-pertanyaan seputar perkembangan RDF ke depannya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Kita sambil lihat-lihat boleh Pak? Boleh dong. Kita bareng aja ya. Silakan. Semua bisa bermimpi, tapi mimpi aja nggak cukup. Kita butuh tabungan Monas Rencana Bank DKI. Wujudkan semua rencanamu buat jadi nyata. Nabung bisa suka-suka, setor kapan aja, berapa aja, mulai dari 100.000 hingga 10 tahun. Anti ribet dengan auto debit. Ayo buka tabungan Monas Rencana di Jack One Mobile sekarang juga. Dan buat mimpi bisa jadi nyata dengan tabungan Monas Rencana Bank DKI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serius mengeksekusi proyek Refuse Derived Fuel Plant untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Jakarta. Tidak hanya di Bantar Gebang saja, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pun telah melakukan persiapan lelang untuk membangun RDF keduanya di Rorotan, Jakarta Utara. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Asep Kuswanto, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk membahas lebih detail mengenai hal ini. Halo Pak Asep, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik Mbak Widi. Terima kasih loh sudah mengundang saya ke Bantar Gebang. Saya jadi tahu luar biasa banyak sekali yang saya tahu nih. Tapi saya juga mau lebih detail lagi nih sebelum kita membahas tentang perkembangan proyek RDF ke depannya. Mungkin bisa juga dijelaskan nih sama Pak Asep. Boleh diceritakan bagaimana proses pembangunan RDF di Bantar Gebang ini? Berapa sebenarnya anggaran yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan di sini? Iya, terima kasih Mbak Widi. Jadi memang kenapa Pemprov DKI membangun RDF Plan di Bantar Gebang? Pertama memang sampah yang masuk ke Jakarta setiap harinya tidak kurang dari 7.500 ton sampah per hari. Dibawa oleh 1.300 truk sampah beriringan selama 24 jam. Nah, Pemprov DKI tidak punya tempat pemrosesan sampah selain di Bantar Gebang ini dan semuanya dilakukan dengan penumpukan sampah-sampah itu hingga akhirnya menjadi gunung. Bantar Gebang sudah menerima sampah Jakarta selama 32 tahun. Jadi selama 32 tahun itu kita belum terus-menerus menerima sampah dan akhirnya kami melihat bahwa kapasitas Bantar Gebang ini ada masanya. Kemudian kami berpikiran untuk bagaimana mencari solusi terbaik terhadap penanganan pengolahan sampah di Jakarta. Selain untuk menghabiskan sampah yang menumpuk di Bantar Gebang, juga dapat mengolah sampah yang baru masuk yang selama ini dibawa dari Jakarta menuju Bantar Gebang. Akhirnya di tahun 2002, waktu itu 2002, kami melakukan groundbreaking untuk pembangunan RDF di Bantar Gebang ini. Kapasitas RDF Bantar Gebang ini sendiri adalah mengolah 2.000 ton sampah per harinya, 1.000 ton sampah baru yang masuk dari Jakarta ke Bantar Gebang, walaupun jumlahnya 7.500, tetapi paling tidak 1.000 ton sampahnya bisa kami olah di sini. Lalu 1.000 ton sampah lama, sampah yang menggunung di Bantar Gebang. Menjadi apa? Dalam proses nanti sampah-sampah yang sudah diproses itu menjadi RDF. Refuse Derived Fuel, yaitu bahan bakar yang bisa
menggantikan batu bara. Nah, ini yang kemudian dibeli oleh pabrik semen. Ada dua off-taker kami, yaitu Indosemen dan PT Solusi Bangun Indonesia. Dua-duanya adalah pabrik semen, dan kedua pabrik semen itu yang menggunakan RDF yang diproduksi atau yang sampah yang diproses di Bantar Gebang ini. Dan proses pembangunannya alhamdulillah juga tidak lama, hanya 1 tahun. Kemudian biaya investasinya juga tidak terlalu tinggi, sekitar 872 miliar. Tapi alhamdulillah yang kami bangun ini juga bisa menjadi percontohan bagi Indonesia, karena RDF Bantar Gebang ini RDF pertama yang terbesar di Indonesia. Jadi selama ini banyak daerah membangun RDF dan kapasitas yang kecil, maksimal 100 ton. Kami di Bantar Gebang ini dari tahun 2022 kemarin kami bangun. Alhamdulillah selesai di 2023 kami bisa commissioning kemarin, dan sekarang sudah dapat beroperasi. Wow, lalu kalau tadi kan lebih ke anggaran untuk pembangunan RDF sendiri, lalu bagaimana dengan anggaran yang dikeluarkan untuk pengelolaan fasilitas RDF di Bantar Gebang? Iya, jadi RDF Bantar Gebang ini biaya operasionalnya juga tidak tinggi, yaitu sekitar 105 miliar rupiah setahunnya. Dan itu disubsidi juga dari nilai jual RDF-nya, karena memang RDF itu dibeli oleh pabrik semen dengan sejumlah harga yang sudah kami sepakati, dan itu bisa menutupi biaya operasional walaupun tidak keseluruhannya. Dan ini juga bisa meringankan beban APBD tentunya dalam pengoperasian dari fasilitas ini. Jadi memang sudah mandiri begitu ya? Iya, walaupun memang tidak 100% mandiri, tapi masih tetap ada subsidi. saja kan, Iya. ada membantunya, ada yang dihasilkan Iya, di situ. betul. Baik, selain di Bantar Gebang, rencananya juga saya dengar kan memang ada perkembangan berikutnya Iya. ya, di Rorotan dan juga di Pegadungan. Betul. Nah, berapa kapasitasnya? Apakah lebih Iya. kecil dari sini atau mungkin lebih luas? Begitu Iya. rencananya seperti apa pembangunannya, Pak? Jadi memang rencananya Pemprov DKI akan membangun kembali fasilitas RDF ini dengan kapasitas yang lebih besar lagi, Mbak. Wow. Jadi kalau Bantar Gebang ini 2.000 ton sampah per hari, nanti di Rorotan 2.500 ton sampah per hari. Yang sumber daerah layanannya dari 16 kecamatan di Jakarta. Nah, kami berharap memang RDF yang di Rorotan ini selain kapasitasnya juga lebih baik, kemudian pengoperasiannya juga jauh lebih baik. Karena apa? Karena memang RDF yang di Rorotan ini bentuk bangunannya sudah tertutup, kemudian juga ada teknologinya untuk menghilangkan baunya, jadi tidak mengganggu masyarakat sekitar. Lalu nanti truk sampah yang kami gunakan juga truk sampah dengan jenis kompaktor. Jadi kami benar-benar melakukan upaya meminimalisir terjadinya dampak sosial maupun dampak lingkungan dari pembangunan RDF yang kedua kami di Rorotan. Dan mudah-mudahan rencana kami insya Allah di akhir November ini, Mbak, kita melakukan pelelangannya, dan mudah-mudahan insya Allah kalau Allah meridhoi tanggal di akhir Februari, minggu ketiga bulan Februari tahun depan kita bisa mulai konstruksinya, dan mudah-mudahan di Desember bisa ada lagi terbangun selesai RDF di Rorotan. Dan nanti kami juga sedang proses lagi insya Allah yang ketiga yang di Pegadungan. Jadi Pegadungan juga sama, 2.500 ton sampah per harinya. Itu lokasinya juga sedang kami siapkan, FS-nya juga mudah-mudahan bisa selesai di tahun depan, dan rencananya di 2025 itu mulai pembangunan konstruksinya kembali. Ya, jadi dari total sampah Jakarta 7.500 hingga 8.000 ton sampah per harinya mudah-mudahan bisa selesai, dan kita kedepannya tidak tergantung lagi kepada TPC Bantar Gebang ini. Bantar Gebang. Lalu untuk proses pelelangannya sejauh apa sudah dipersiapkan? Iya, jadi kami kemarin juga sudah mempresentasikan kepada Pak Gubernur,
Dan persiapannya kami sekarang sedang menyiapkan dokumen lelangnya. Mudah-mudahan tadi saya sampaikan di akhir bulan ini, bulan November ini, bisa kita mulai proses lelangnya. Dan proses lelangnya paling tidak makan waktu antara 75 sampai 90 hari, sehingga diharapkan di minggu ketiga bulan Februari sudah bisa mulai konstruksi. Untuk pihak-pihak yang dilibatkan, itu siapa saja yang diharapkan memang bisa mendukung program ini, Pak? Yang pasti pertama masyarakat, Mbak. Karena memang membangun sebuah fasilitas sampah di dekat rumah itu kan bukan something yang gampang gitu. Jadi jangankan fasilitas sampah dengan kapasitas yang besar. Kadang kalau samping rumah kita dibikin TPS juga kita pastikan tidak berkenan lah warga. Apalagi tempat pengolahan sampahnya dengan skala besar. Sehingga memang kami juga sangat mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang memang nantinya berdekatan dengan RDF Rorotan untuk juga dapat mensupport terhadap kegiatan ini. Sekali lagi, pembangunan RDF Rorotan ini menjadi solusi untuk masalah penanganan sampah di Jakarta. Jadi kita semua pasti menghasilkan sampah, tapi bagaimana kemudian sampah itu kita kelola dan menjadi sesuatu yang bermanfaat tidak hanya bagi Jakarta, juga bagi lingkungan, itu juga sangat-sangat kita harapkan. Sehingga memang pertama itu dukungan masyarakat, lalu juga off-taker yang pasti, Mbak. Off-taker juga kami harapkan semakin banyak lagi, tidak hanya dari pabrik semen, kemudian juga pastinya dari pemerintah pusat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
kemudian juga pastinya dari pemerintah pusat, di mana memang regulasi yang mendukung terhadap RDF ini juga karena ini juga something yang baru di Indonesia, kami harapkan juga ada supporting dari pemerintah pusat untuk membantu pengembangan RDF tidak hanya di Jakarta tetapi juga di Indonesia. Baik, terima kasih banyak, ya, sekali lagi Pak. Mbak, sukses Jakarta untuk Indonesia. Betul pastinya. sekali, dan tentunya kesadaran terhadap kepedulian terhadap sampah itu bukan cuma tanggung jawab dari pemerintah saja ya, tetapi juga memang dari diri sendiri dulu, dari hal yang paling kecil dari rumah tangga pribadi begitu ya Pak. Ya, jadi memang mungkin bisa saya tambahkan sedikit Mbak ya. Jadi Pemprov DKI tidak hanya kita sedang menata Bantar Gebangnya, menata dari sisi hilirnya tapi kami juga sedang menata di hulunya Mbak. Jadi banyak regulasi kami yang memang mengajak masyarakat, kami terus berupaya mensosialisasikan untuk masyarakat juga semakin peduli, mengurangi sampahnya, kemudian juga memilah-milah sampahnya, itu juga sedang kami upayakan. Jadi begitu banyak ribuan bank sampah sudah ada di Jakarta, kemudian juga kami sedang mengembangkan TPS 3R. Jadi TPS yang ada selama ini tidak hanya TPS tempat penempatan sampah sementara, tapi memang kami juga akan melakukan pemrosesan di TPS 3R itu. Itu sedang kami tata kembali, sehingga memang nanti dari hulu, tengah, dan hilirnya itu bersinergi, dan itu menjadi satu kesatuan pengelolaan sampah di Jakarta. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga harapan dan visi misinya bisa berjalan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa sekali. Keberhasilan RDF Plan di TPST Bantar Gebang ini menjadi parameter yang mendukung rencana pembangunan 2 fasilitas pengolahan sampah sejenis, yakni di Rorotan dan Pegadungan pada tahun 2024 mendatang. Teknologi RDF ini pun dapat menjadi salah satu kunci tercapainya target pendapatan daerah, di mana Dinas Lingkungan Hidup menargetkan RDF di Bantar Gebang dapat berpotensi menghasilkan pendapatan sebesar 59,4 miliar rupiah per tahun dengan target produksi yaitu 700 ton sampah per hari. Hari ini kita bersama-sama sudah belajar banyak tentang pengelolaan sampah di Bantar Gebang. Dan semoga bisa muncul solusi-solusi lainnya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah terutama di DKI Jakarta. Selamat malam saudara, 2 pesawat TNI Angkatan Udara jatuh. Apa penyebab kecelakaan ini dan bagaimana sebenarnya faktor safety atau keamanan dari alutsista kita? Sorotan lainnya, setelah beberapa kali batal memenuhi panggilan polisi, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya datang untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Apa hasil pemeriksaan Firly hari ini? Malam hari ini saudara, Timnas U17 akan menjalani laga hidup mati lawan Maroko. Bagaimana peluang Garuda Muda lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17? Kami hadirkan analisisnya hanya di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Liviana Charlisa. Kita mulai Sapa Indonesia malam untuk Anda. Saudara, setelah sempat tidak hadir, Ketua KPK Firly Bahuri pada Kamis pagi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Firly diperiksa penyidik selama 4 jam. Dengan menutup wajah di dalam mobil, Firly Bahuri meninggalkan Bareskrim Polri pada Kamis siang. Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri, Firly diperiksa bersama 3 pegawai KPK lainnya. Ade Safri menyebut penyidik akan menggelar terkait analisis dan evaluasi atau ANEF dalam waktu dekat.
4 orang saksi yang diperiksa pada hari ini, yaitu saksi FB maupun 3 saksi dari pegawai KPK lainnya, itu dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik gabungan ya, dari Subdit Tipikor, Krimsus Polda Metro Jaya, dan di Tipikor Baris Krim Polri. Setelah pemeriksaan ini, tim penyidik gabungan akan melakukan konsolidasi, ya, analisa evaluasi dari perjalanan sidik yang telah kita lakukan mulai tanggal 9 November hingga hari ini Kamis tanggal 16 November 2023. Saudara penyidik Polda Metro Jaya sebelumnya telah memanggil Ketua KPK Firly Bahuri sebanyak 3 kali, namun Firly tak hadir untuk pemeriksaan dengan alasan ada aktivitas lain. Penyidik sebelumnya memanggil Firly Selasa pekan ini, tapi Firly berdalih ada pemanggilan oleh Dewan Pengawas KPK. Namun saat itu Dewan Pengawas KPK mengonfirmasi tak ada pemanggilan terhadap Firly pada 14 November. Firly sebelumnya tak hadir pada 20 Oktober dan 7 November. Kita sudah komunikasikan bahwa saya akan datang tapi bukan hari ini. Karena sebenarnya hari ini jadwal saya adalah menghadiri undangan Dewas. Tetapi Dewas sudah ngirim surat tadi bahwa hari ini beliau seluruh Dewas tidak ada. Saudara, 2 pesawat tempur TNI Angkatan Udara berjenis Super Tucano jatuh di lereng Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur. 4 pilot masih dalam pencarian. 2 pesawat yang jatuh berangkat dari Lanut Abdul Rahman Saleh Malang, lalu hilang kontak sekitar pukul 11 lebih 18 menit. Hingga akhirnya diketahui jatuh di kawasan Bromo. 2 pesawat yang jatuh adalah jenis pesawat tempur Super Tucano bernomor ekor TT-3103 dan TT-3111 buatan Brazil. Menurut Kadispen TNI Angkatan Udara, pesawat sedang latihan formasi rutin dan dalam kondisi baik. Ini nomor seri TT-3103. Kedua pesawat itu lost contact pada pukul 11.18 dan diperkirakan mengalami accident, dan menurut laporan pesawat tersebut jatuh di daerah Kedung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Kedua pesawat sedang melakukan latihan formasi secara rutin, dan diketahui bahwa kedua pesawat ini pada saat terbang dalam kondisi baik, tidak ada masalah. Dalam keterangan pers pada Kamis sore, Kadispen TNI Angkatan Udara Marsma Agung Sasongko Jati menyampaikan 3 pilot gugur sementara 1 pilot lain masih dalam pencarian. Di area Watu Gede, Pasuruan. Belakangan kami dapat informasi bahwa ternyata pesawat itu jatuh di tempat yang berbeda, satu di sebelah ada utara, satu di selatan, tapi intinya keduanya berada di sebelah utara daripada daerah pegunungan. Saat ini 2 jenazah sudah ditemukan, yaitu almarhum Mayor Penerbang Yuda Seta dan Kolonel Penerbang Subang, dan selanjutnya untuk pesawat yang lain Kolonel Widiono sudah ketemu, namun untuk Letkol Penerbang Sandra saat ini belum ditemukan. Saudara, 2 pilot TNI Angkatan Udara yang jatuh di lereng Bromo sudah ditemukan dan segera diterbangkan menuju Malang. Medan yang ekstrim menyulitkan proses evakuasi jenazah. Jenazah kedua korban ditemukan terpisah dari badan pesawat di Desa Keduung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Medan yang ekstrim dan cuaca yang mulai turun hujan jadi kendala dalam proses evakuasi. Saat ini petugas masih di lokasi kejadian untuk mencari seorang penerbang lain yang masih belum ditemukan. Alhamdulillah tadi warga desa Wonorejo dan warga desa Puspo antusias sekali untuk cepat gerak untuk melaksanakan evakuasi. Karena apa? Kalau nggak cepat seperti itu, nanti di sana udah kabut, gelap dan hujan, dan tempatnya itu pas kucuran air yang deras. Itu makanya saya cepat. Si korban ini berdampingan atau bertawan? Berdampingan ya, agak jauh. Di sini pesawatnya itu di jurang, yang sini korbannya ini langsung sama warga didekatkan. Tadi seperti itu. Saudara, pesawat TNI Angkatan Udara yang jatuh di lereng Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur Kamis siang adalah jenis pesawat tempur taktis Super Tucano. Pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang jatuh di lereng Gunung Bromo, Desa Kedawang,
Kecamatan Puspo, Pasuruan, Jawa Timur adalah pesawat tempur taktis Super Tucano Seri TT-3103 yang dibeli dari Brazil tahun 2012 lalu. Terdiri dari dua versi, yaitu pertama tipe A29ALX berkursi tunggal dan tipe kedua AT29B berkursi ganda. Upaya pencarian korban pesawat Tucano yang jatuh di Pasuruan terus dilakukan. Perkembangan terkini dilaporkan jurnalis Kompas TV Via Irmar dari Lanut Abdul Rahman Saleh di Malang, Jawa Timur. Via, sejauh ini bagaimana update pencarian korban? Sudah berapa yang ditemukan dan berapa yang masih belum ditemukan? Lalu ketika sudah ditemukan, apakah jenazah sudah tiba di Abdul Rahman? Ya, Livi dan juga saudara, sekitar beberapa menit yang lalu baru saja digelar konferensi pers di Pusat Penerbangan TNI Angkatan Udara di Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Dalam keterangan persnya ini dinyatakan bahwa dalam peristiwa kecelakaan yang terjadi pada pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara Super Tucano dengan nomor penerbangan TT-3111 dan juga TT-3103 ini mengakibatkan 4 orang menjadi korban jiwa. 3 orang dinyatakan meninggal dunia dan hingga saat ini masih dalam proses evakuasi yang melibatkan tim SAR dan juga tim rescue dari TNI Angkatan Udara. Medan yang cukup sulit, kemudian juga waktu yang sudah menunjukkan petang ya, sudah mulai gelap, ini menjadi salah satu tantangan tim SAR dan juga tim rescue untuk melakukan evakuasi terhadap 3 korban yang telah dinyatakan meninggal dunia. 3 korban yang dinyatakan meninggal dunia tersebut diantaranya atas nama Kolonel Subhan, kemudian ada Yuda dan juga Kolonel Widiono. Sedangkan untuk Letkol Sandra Gunawan ini hingga saat ini masih dinyatakan hilang dan proses pencarian juga masih terus dilakukan oleh tim SAR dan juga tim rescue dari TNI Angkatan Udara. Selain proses pencarian, kemudian juga proses evakuasi dari tim TNI Angkatan Udara sendiri juga terus melakukan pencarian rekaman data recorder yang nantinya untuk diselidiki, untuk diidentifikasi terkait penyebab pasti terjadinya peristiwa kecelakaan yang menimpa 2 pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara. Dan untuk 3 orang yang dinyatakan meninggal dunia tersebut, Livi dan juga saudara, jika nanti sudah dilakukan proses evakuasi, rencananya akan langsung dilakukan atau disemayamkan di Skadron 21 di area pusat penerbangan atau pusat latihan TNI Angkatan Udara di wilayah Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Livi. Via, sudah ada informasi terkait kronologi jatuhnya pesawat ini? Ya, kalau berdasarkan keterangan pers yang tadi sudah disampaikan terkait kronologi terjadinya peristiwa kecelakaan 2 pesawat tempur ini. Jadi sebenarnya 2 pesawat tempur ini sedang mengikuti latihan rutin bersama. Dan total pesawat yang mengikuti latihan rutin ini yaitu ada 4 pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara yang membawa 8 awak. Mereka take off sekitar pukul 10:51 atau artinya hampir jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Lalu kemudian mereka terbang di kawasan Taman Nasional Tengger Bromo Semeru. Dari keterangan pers disebutkan diduga pilot tidak bisa mengendalikan pesawat ketika menghadapi awan tebal yang menyelimuti kawasan Taman Nasional Tengger Bromo Semeru. Livi. Terima kasih Via Irmar, laporan Anda. Saudara, kita ke sorotan selanjutnya. Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya ibadah haji tahun 2024 sebesar 105 juta rupiah. Kemenak menyebut kenaikan untuk menyesuaikan kurs dolar dan rial.
Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya ibadah haji tahun 2024 sebesar Rp105 juta per jemaah. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menyebut kenaikan biaya haji untuk menyesuaikan kurs dolar dan rial. Dan faktor-faktor yang berpengaruh kan seperti saya sampaikan tadi diantaranya dan paling utama itu adalah kurs dolar dan nanti berpengaruh ke rial. Bahkan kita bayar dengan rial. Transportasi di sana semuanya dengan rial. Hotel kita bayar dengan rial, kan gitu. Penerbangan sebagian kita bayar dengan dolar. Jadi sangat terpengaruh lah dengan itu. Usulan kenaikan biaya haji ditolak Panitia Kerja Badan Penyelenggara Ibadah Haji Komisi 8 DPR. DPR menilai saat ini belum ada kenaikan harga khususnya biaya penerbangan. Harga biaya perjalanan ibadah haji di tahun 2023. Kalau kita mengikuti alur pemikiran dari pemerintah, maka setiap calon jamaah haji akan menambah sebesar Rp44 juta. Kami dari Panja PPH menolak dengan tegas apa yang telah diusulkan ini. Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Aceh Hasan Sadzili menilai kenaikan biaya yang diusulkan Kementerian Agama terlalu tinggi. Aceh berharap kenaikan biaya haji tidak lebih dari Rp100 juta. Kenaikan ini sangat tinggi dan kami akan dalami, setidaknya ya mudah-mudahan tidak lebih dari 100 juta dari perjamaah, sehingga kami bisa tekan pembiayaan dari usulan dari Kementerian Agama tersebut, sehingga kami tentu bisa menyelesaikannya. Kami sendiri menargetkan pembahasan biaya haji ini itu pada akhir November ini. Dalam agenda kami direncanakan tanggal 22 November. Biaya haji di Indonesia mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2024, Kemenak mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji menjadi Rp105 juta per jamaah. Naik 15 juta dari tahun 2023, yakni sebesar Rp90.050.637 per jemaah haji reguler. Sementara biaya yang ditanggung jemaah rata-rata Rp49.812.700. Sementara kuota haji tahun 2024 sebanyak 241.000 jemaah. Jumlah ini naik dibanding tahun 2023, yakni 229.000 jemaah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali menyinggung soal dugaan kecurangan pemilu. Ganjar menyatakan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud tengah mengumpulkan bukti terkait dugaan kecurangan pemilu. Selain mengumpulkan bukti, Ganjar menyebut tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud juga tengah membentuk Satgas Hukum. Tim Satgas bertugas mengurusi masalah hukum dan antisipasi kecurangan pemilu. Timnya sedang bekerja, tapi kita serahkan pada penyelenggara pemilu. Mudah-mudahan semuanya akan bisa melaksanakan, dan saya percaya institusi ini pasti semua akan bekerja penuh dengan integritas. Ya, kita siapkan tim hukum untuk bisa mendampingi. Tapi lagi-lagi kami sangat percaya semua akan bekerja secara profesional. Dan saya sampaikan seluruh data dan fakta mesti betul-betul ditunjukkan, biar nanti tidak menjadi fitnah juga. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyatakan ASN, aparat keamanan dan penyelenggara pemilu harus netral. Jika aparat negara tersebut tidak netral, demokrasi Indonesia bisa hancur. Muhaimin menyebut aparat negara dan penyelenggara pemilu harus menjaga netralitas untuk proses demokrasi. Menurut Muhaimin, proses pemilu yang adil akan memperkuat pemerintahan baru. Siapapun pemenangnya akan dapat dukungan dari semua pihak. Yang penting sekarang semua harus belajar dari kesalahan. Netralitas itu mutlak. Kalau enggak pemilu kotor. Kalau pemilu kotor Indonesia hancur gara-gara titik nol demokrasi. Ini seperti yang kemarin Gus bilang soal wasit kemarin ya? Betul, wasit semuanya harus fair. ASN, polisi, TNI, KPU, semua harus betul-betul menjaga. Bukan untuk soal amin, tapi soal pemilu yang dilahirkan dengan fair akan memperkuat pemerintahan baru. Siapapun yang menang
nanti akan mendapatkan dukungan kuat dari semua pihak. Saudara calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespon kabar soal dirinya akan dilaporkan ke Bawaslu. Gibran mempersilahkan jika ada pihak-pihak yang ingin melaporkan dirinya. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis berencana melaporkan Gibran Rakabuming Raka terkait dugaan pelanggaran administrasi ke Bawaslu. Gibran dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil karena pencalonannya sebagai cawapres dinilai cacat secara hukum dan etika. Gibran mempersilahkan apabila Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu akan melaporkan dirinya ke Bawaslu. Besok dilihat aja ya pas konferensi. Maksudnya Koalisi Masyarakat melaporkan ke Bawaslu terkait gugatan MK karena dinilai cacat administrasi. Tanggapannya? Ya monggo silakan. Oke. Kemarin aku ditunggu. Saudara, 2 pesawat TNI Angkatan Udara jatuh di lereng Gunung Bromo, 3 prajurit gugur. Kita akan bahas usai jeda. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu.
Stargazer X. Unleash the X in you. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Oli terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam Saudara. 2 pesawat tempur TNI berjenis Super Tucano jatuh di area Bromo pada Kamis siang saat sedang latihan rutin. 3 pilot ditemukan meninggal, 1 lainnya masih dalam pencarian. Warga di lereng Gunung Bromo, tepatnya di Desa Kedawaung, Pasuruan, Jawa Timur, dikejutkan dengan adanya pesawat latih tempur yang jatuh pada Kamis siang. Melihat pesawat terbakar, warga segera menjauh dan meminta pertolongan aparat desa dan BPBD Pasuruan. 2 pesawat TNI AU yang jatuh adalah jenis pesawat latih tempur Super Tucano bernomor ekor TT-3103 dan TT-3111. 2 pesawat ini terbang dari pangkalan TNI AU Abdul Rahman Saleh di Malang dan hilang kontak pukul 11:18. Di area Watu Gede, Pasuruan. Belakangan kami dapat informasi bahwa ternyata pesawat 21 jatuh di tempat yang berbeda, satu di sebelah ada utara, satu di selatan, tapi intinya keduanya berada di sebelah utara daripada daerah pegunungan. Saat ini 2 jenazah sudah ditemukan, yaitu almarhum Mayor Penerbang Yuda Seta dan Kolonel Penerbang Subhan, dan selanjutnya untuk pesawat yang lain Kolonel Widiono sudah ketemu, namun untuk Letkol Penerbang Sandra saat ini belum ditemukan. Pesawat tempur taktis Super Tucano dibeli dari Brasil tahun 2012. Ada 2 versi, pertama tipe A29ALX berkursi tunggal dan tipe kedua AT29B berkursi ganda. Penyebab pasti jatuhnya pesawat masih diselidiki. Meski banyak faktor bisa jadi penyebab, tetapi menurut pengamat militer Khairul Fahmi, faktor human error paling mungkin terjadi. Jadi, kalau dari sisi usia pesawat, saya kira juga usia pesawat masih relatif muda, begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan usia mungkin juga kurang tepat ya. Saya lebih cenderung mungkin apakah ada faktor teknis yang faktor teknis atau human error ini yang paling mungkin saya kira. Kini TNI AU masih mencari 1 pilot atas nama Letkol Penerbang Sandra. Kadispen AU mengimbau agar warga yang melihat potongan atau benda terkait pesawat tidak menyimpan atau memindahkannya karena dibutuhkan untuk penyelidikan penyebab jatuhnya pesawat. Tim Liputan Kompas TV. Untuk membahas soal jatuhnya 2 pesawat TNI Angkatan Udara di area Bromo, kita terhubung dengan pengamat militer Anton Ali Abbas. Mas Anton, selamat malam. Malam, Mbak Levi. Analisa Anda soal kabar duka jatuhnya pesawat tempur Angkatan Udara ini? Ya, pertama tentu saya mengucapkan ikut berduka cita bela sungkawa yang mendalam dengan insiden ini. Karena sebenarnya peristiwa ini adalah yang paling tidak saya inginkan. Kenapa? Karena tidak hanya sekedar kita kehilangan aset yang bernama
pesawat tempur, tapi juga adalah prajurit-prajurit andal yang dimiliki oleh TNI. Itu satu. Yang kedua, jelas hingga kini dari pihak TNI belum melansir apa penyebabnya. Kalau misalnya kita lihat, misalnya ada banyak kemungkinan dari sebuah insiden. Mulai dari tadi yang disebut adalah human error, ada juga yang kemudian disebabkan oleh engine failure, ada juga yang disebabkan oleh yang tidak bisa dikelola oleh manusia yang namanya alam. Tapi seringkali juga gitu, itu setiap kecelakaan itu tidak punya penyebab tunggal. Jadi ada beberapa faktor yang saling berkelindan satu sama lain. Ini yang kemudian seringkali kita susah untuk menebak, apalagi kalau misalnya tadi kita lihat pemberitaan bahwa di sana juga ada kabut tebal dan lain-lain, sehingga kemudian pesawat tempur itu memisahkan diri dari rangkaian. Mas Anton, kita eliminasi satu-satu salah satu faktornya. Kalau usia pesawat ini baru dibeli 2012. Koreksi saya kalau salah ya. Ini terus kemudian faktor ada human error, ada juga faktor kemudian pemeliharaan. Faktor mana yang kemudian paling berpengaruh selain cuaca? Ya, kalau selain cuaca gini. Jadi terkadang makanya saya bilang tadi kita seringkali itu tidak punya faktor tunggal, Mbak Liti. Jadi ada kemahiran pilot dan juga dalam kondisi yang kritis, lalu juga engine itu tiba-tiba failure, itu bisa kemungkinan itu. Jadi seringkali memang kita tidak bisa mudah mengertikan bahwa ini human error karena memang dia tidak percaya radar dan lain-lain, enggak gitu. Karena saya pikir SOP yang sudah disiapkan oleh TNI AU jelas sudah cukup mapan dengan mereka pasti sudah sebelum terbang sudah diberitahu dulu, di briefing cuaca kayak apa dan lain-lain. Dan apa yang harus dilakukan gitu. Jadi apalagi kalau misalnya saya merujuk pada pernyataan resmi, kan ini pesawat ini juga layak terbang. Jadi layak terbang. Kalau tadi tanya mana yang lebih dominan antara human error sama technical failure gitu misalnya, dua-duanya ini bisa saling berkaitan satu sama lain. Jadi kadang-kadang yang muncul dominannya adalah human error, tapi padahal itu sebenarnya engine failure kita juga tidak bisa tahu gitu apa yang terjadi dan lain-lain. Jadi kalau misalnya dibilang mana yang lebih dominan, tiga faktor tadi, kalau dalam pengamatan saya seringkali saling berkaitan satu sama lain. Kalau dari mana yang lebih dominan ini akan menjadi sulit. Kalau dari sejarahnya Super Tucano ini selain yang kali ini kemudian terjadi peristiwanya, apakah sempat terjadi di negara lain misalnya? Kan di kita juga ini adalah insiden kedua ya, 2016 juga, seingat saya juga pernah terjadi di daerah Jawa Timur juga. Gitu, walaupun juga sampai sekarang seingat saya belum pernah ada rilis hasil investigasi resminya gitu kecelakaan tersebut disebabkan oleh apa gitu. Jadi kalau misalnya dengan melihat kondisi saat ini dengan model climate change kayak gini, saya pikir mau tidak mau faktor cuaca itu juga, perubahan cuaca yang sangat mendadak itu juga harus bisa cepat diperhitungkan. Jadi kita sudah tidak lagi dengan mudah untuk memastikan bahwa dalam durasi latihan dari jam A ke jam B itu maka cuacanya akan kayak gini. Memang trennya akan bisa orang meteorologi akan bisa mencoba memprediksi. Tapi ketika kenyataan di lapangan seringkali itu sulit terjadi. Itu sejauh saya. Kalau misalnya saya kurang tahu kalau misalnya cerita yang dulu. Tapi yang di kita tahun 2016 itu terjadi juga di Jawa Timur, di provinsi yang sama. Dari pengamatan Anda, alutsista Indonesia khususnya pertahanan udara sejauh ini seperti apa? Nah, ini yang memang bagi saya gitu ya. Jadi kita itu seringkali pemerintah selalu menggembar-gemborkan yang namanya MRF. Kita berpacu untuk meningkatkan kuantitas. Tapi ada tapinya. Tapi yang dilupakan adalah bagaimana kemudian kita memelihara kuantitas yang kita sudah punya itu punya kualitas yang selalu sama. Gitu. Ini kenapa? Karena problemnya adalah kita itu cuma fokus pada pengadaan. Gitu. Padahal kalau kita bicara dalam yang lebih holistik ada namanya akuisisi. Pengadaan adalah one part. Gitu. Satu bagian. Itu satu. Kedua, gitu ya. Seringkali juga ketika kita bicara kalau tadi kita beli barang baru, beli barang bekas gitu. Yang utama kan adalah pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan dan perawatan ini anggarannya seringkali tidak disiapkan dari awal. Bahkan kalau misalnya saya mau boleh kritik gitu, seringkali kita misalnya hari ini saya rusak,
itu akan menunggu proses dulu karena kita bicara tentang perawatan dan pemeliharaan itu melalui percelayanya dengan pengadaan baru gitu. Dari pengadaan baru ini prosesnya panjang, jadi hari ini rusak belum tentu besok masuk bengkel. Nah itu yang kedua. Ketiga, bicara tentang itu dari sistemnya. Tiga, di TNI AU sendiri kan untuk ngomong tentang yang rusak berat misalnya yang besar gitu ya, perawatan yang besar itu ada di Kohar Matau, lalu ada yang sedang dan ada yang ringan ada di Lanu dan Kadron misalnya. Itu kan ada proses-proses sendiri. Jadi bagi saya dari sisi sistem itu yang kemudian memang butuh intervensi gitu ya. Jadi dan selama ini yang selalu digembor-gemborkan adalah bagaimana kita meningkatkan kuantitas. Tapi untuk menjaga kualitas ini seringkali luput. Padahal untuk ngomong tentang peningkatan kualitas kita butuh intervensi yang serius. Bagaimana mengubah misalnya sistem penganggaran dari anggaran pertahanan itu tidak lagi melalui proses pengadaan, tapi ya memang ketika rusak hari ini ya besoknya harus masuk bengkel. Nah, proses problemnya kan gitu. Sehingga kemudian ketika tiga masalah tadi itu menguat, apa yang ada artinya kemudian berdampak pada kesiapan. Jadi tidak hanya soal ada berapa jumlah pesawat yang kita miliki, tapi semua yang siap pakai, yang layak terbang dan siap tempur itu ada berapa banyak. Dan seringkali ini yang paling susah untuk kita capai. Nah, kalau sudah kejadian seperti sekarang, ketika 2016 pernah kejadian dengan jenis pesawat yang sama, sekarang kemudian kejadian lagi dengan jatuhnya 2 pesawat dengan juga jenis yang sama, evaluasi berjenjang seperti apa yang harus dilakukan? Saya pikir ini jenis Super Tucano ini sudah punya flight simulator dan menarik kan. Kalau misalnya kita bicara tentang Super Tucano ini kan tidak hanya sekedar light fighter, tapi dia juga pesawat latih. Mungkin gitu, dan penerbang-penerbang muda yang di TNI AU juga meningkatkan jam terbangnya dengan menggunakan pesawat jenis ini. Mungkin gitu ya, misalnya diperbanyak simulatornya. Gitu. Mereka sudah punya simulator. Jadi untuk meningkatkan jam terbang tidak melulu harus menggunakan pesawat aslinya. Walaupun nanti misalnya memang ada beberapa case tertentu, skill-skill tertentu yang memang harus dengan menggunakan pesawat aslinya seperti menembak misalnya. Mereka bermanuver, tapi kan ada hal-hal lain yang memang harus selalu skillnya diasah gitu. Jadi dengan kata lain bagi saya semestinya gitu ya keberadaan dari flight simulator menjadi esensial, penambahan jumlah flight simulator menjadi esensial sehingga kemudian ketika kita bicara tentang pemeliharaan skill dari penerbang kita itu tetap bisa dijaga. Belum lagi misalnya kita juga harus ada perencanaan bahwa semua pilot-pilot itu secara gradual dan terencana itu juga memang harus dijaga. Kalau misalnya flight simulatornya nggak ada, ya minimal setahun sekali mereka ikut kursus ke luar negeri untuk menjaga skill mereka. Karena bagaimanapun juga ketika kita bicara tentang pilot ini pasti akan bicara tentang skill yang harus dijaga. Jadi saya pikir ketika mereka sudah flight simulator, alangkah baiknya kita misalnya flight simulatornya itu ditambah banyak sehingga kemudian durasi latihan gitu. Cuma kalau kita bisa untuk pakai flight simulator, tapi untuk yang hal tertentu nanti bisa dipakai baru pesawat utamanya gitu. Sehingga bagi saya kita dalam rangka untuk apa? Untuk menekan potensi terjadinya seperti ini. Kita kehilangan aset yang bernama pesawat dan kehilangan aset yang bernama prajurit andal. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Anton Ali Abbas, pengamat militer di Sapa Indonesia Malam. Saudara, skuad Garuda Muda menjalani laga penting menghadapi Maroko di penyisihan Grup A Piala Dunia U17. Menang jadi skenario paling ideal bagi timnas Indonesia jika ingin lolos ke babak 16 besar. Bagaimana peluang timnas Indonesia dalam laga malam ini? Rekan saya Audrey Chandra akan kembali untuk Anda usai jeda. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol.
Dua pesawat milik TNI AU dilaporkan jatuh di lereng Gunung Bromo, tepatnya di Desa Kedawung, Kecamatan Puspo, Pasuruan, Jawa Timur, Kamis siang. Diduga pesawat ini jatuh saat latihan di area Pegunungan Tengger, Desa Kedawung, Kecamatan Puspo, di Pasuruan, Jawa Timur. Pesawat yang jatuh tersebut adalah jenis pesawat tempur Super Tucano bernomor ekor TT-3103 dan TT-3111 buatan Brasil. Dua pesawat ini terbang dari pangkalan TNI AU Abdul Rahman Saleh Malang. Namun setibanya di kawasan Bromo, dua pesawat Super Tucano tersebut jatuh. Sejumlah kios pasar tradisional Angke, Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat, Kamis siang ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berusaha melokalisasi api agar tidak terjadi perambatan ke bangunan kios lain dengan menerjunkan 80 personil dan 16 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara itu, sejumlah pedagang pasar yang panik berusaha menyelamatkan barang dagangannya dari dalam kios ke lokasi yang lebih aman. Dalam kebakaran ini, ada 5 kios pedagang di pasar tradisional ini yang ludes terbakar dan 15 kios pedagang lainnya turut terdampak. Sebuah mobil minibus yang sedang melaju tiba-tiba tercebur ke aliran kali di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menurut saksi mata, mobil melaju kencang dari arah Kelapa Gading menuju Semper. Namun diduga pengemudi mengantuk dan kehilangan kendali sehingga menabrak tiang dan pohon sebelum terperosok ke dalam kali. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja sase, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kenalin, Hoki Lakman. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter, Isuzu. Produknya keren. After salesnya mantep.